smoke lawless gitu. Weh. Anda kebakar, Anda lemes. Waduh, gak lucu. Gak oke. Itu bukan pantun. Howdy. Ngobrol ngacak. Ngobrol ngacak. Gue Ovar Marzuki balik lagi di ngobrol ngacak. Ini gue kedatangan tamu, teman lama nih. Pernah MC berapa kali sama dia. Tiba-tiba ngilang, entah kemana ya gak. Udah kawin aja. Udah punya anak. Nikah. Oh iya nikah ya. Lu kayak bikin Sevel zaman dulu loh. Tiba-tiba ada gitu. Dulu kan Sevel kan tiba-tiba gitu kan. Loh ini Sevel kapan dibangunnya nih? Enggak dulu. Ini kapan nikahnya nih orang ini gitu. Sebelum nikah lo harus ralat dulu dong. Emang apa? Cuma nge-MC. Oh iya. Kita syuting bareng. Nabila Putri apa kabar? Kabar. Gila udah lama. Kita terakhir yang di SCBD apa sih itu? Itu yang party bareng. Iya, apa Surya namanya? Nation. Iya, tapi apa nama tempatnya? Kok Espas? Apa sih? Espas Amerika. Bukan Amerika. Amerika gila. Bukan yang gede gitu loh. Yang gede banget apa sih? Yang gede banget. SCBD. Lu sama gue MC-nya. Iya, Amerika. Amerika mah? Enggak tahu. Sarang-sarang itu kan? Bukan ya? Bukan. Itu mah cuma datang doang yang MC. Apa ya? Ya itulah Far, pokoknya Iya, bayarannya pokoknya bagus lah. Lu tuh nikah tuh. Nih kan gue lihat tiba-tiba di Instagram lo tiba-tiba nikah nih. Itu tiba-tiba aja ketemu cowok lo. Gue pacaran aja nggak ada yang tahu. Emang gue nikah harus semua orang tahu. Gue harus izin semua orang. Lu tipikalnya ini ya. Nih, ini setahu gue nih ya. Yang udah denger kabar dari lu nih. Lu kan tidak mudah untuk pacaran. Lah iya memang. Yang pertama. Betul. Yang kedua, tidak mudah jatuh ke dalam pelukan laki-laki. Terus pelukan om-om. Jijik. Tapi gue inget banget pertama kali gue ketemu lo itu Hammer Sonic. Bener kan? Bener. Yang lo ketemu 5 menit langsung curhat tentang mantan lo yang dulu itu tuh. Iya. Oh gak boleh disebut ya? Iya gak boleh. Yang kita menatap senja berbarengan itu kan. Iya. Yang kisahnya sedih banget gitu. Pilu sekali gitu kan. Nah itu aja kan gue bilang kan sama lo, gue tipikal orang yang kalau gue punya pacar, justru gue seneng orang tahu gue suka pamer. Karena gue jarang punya pacar. Iya. Tapi kalaupun gue punya masalah, gue bukan tipe orang yang suka share di sosial media dari dulu. Gue tidak pernah, alhamdulillah ya sampai sekarang hampir tidak pernah men-share apapun yang berbau personal, masalah di sosial media. Karena buat gue, ya udah gue cukup membagi hal-hal yang membahagiakan aja. Tapi hal-hal yang berat buat gue kayaknya nggak perlu di-share deh gitu. Karena pernah. Alasan lo apa? Karena gini. Pernah ada satu momen tentang bullying, komedi yang bullying kayak fisik di TV, komedi-komedi yang menurut gue slapstick gitu ya. Kalau gue udah nyebutnya udah bukan slapstick lagi. Udah bully itu masuknya. Gue nyebutnya sudah komedi yang tidak pintar menurut gue. Kenapa? Karena mendidik orang yang nonton kan, apalagi anak-anak masih kecil kan semuanya visual kan yang ditonton kan. Kayak udah mulai kayak ngebully tuh menjadi sesuatu yang biasa aja. Ngatain orang tua, ngeplak kepala orang tua botak tuh biasa aja. Setuju. Gitu, ya kan? Saat itu gue iseng doang nulis gitu loh di sosial media bahwa gue bukannya tidak mau mengambil pekerjaan yang seperti itu, karena menurut gue berbicara masalah aib, joke internal di satu showbiz itu buat apa ya gitu? Apa yang membuat kita menjadi terlihat lucu ya? Toh yang ketawa juga cuman hai, tapi nggak tahu bercandaan kita apa. Gitu. 10.000, 11.000, makin kencang gitu. Ada yang paling belakang ketawa gini, hah? Itu gue biasanya. Gue kalau lagi nonton show temen gue gitu, gitu. Cuman maksud gue di situ gue nulis tuh sesuatu waktu itu di sosial media. Keresahan lo berarti ya? Resah gue karena gue merasa gini, gue bukannya picky dan gue bukan merasa gue lucu gitu, enggak. Gue juga belajar banget, apalagi jadi presenter di acara lawak. Apalagi gue sering banget dicap sebagai komedian, padahal gue merasa kayak gue perasaan nggak lucu, tapi gue belajar. Dan alhamdulillah waktu itu gue punya program yang lingkungannya tuh menerima, jadi
ngasih ruang untuk orang lain untuk bisa kelihatan lucu juga. Ini yang sama Cak Lontong itu? Yes. Mereka benar-benar orang-orang yang kayak Cak Lontong kan he's very smart gitu loh. Betul, tapi, pinter banget ya. Betul, tapi kembali lagi dia harus dapat partner yang juga bisa mengangkat dia, tapi dia juga tidak akan kayak dia doang yang lucu, enggak. Dia pasti akan ngasih kita untuk kesempatan untuk muncul juga. Karena kalau Cak Lontong tuh tipikal orang yang harus diumpanin dulu. Betul. Ya. Bapak gue deh pokoknya gue kalau udah bilang sama dia, Pak hari ini mau apa, ini kita harus ngumpan gitu. Karena memang jokes itu kan kalau lo beda sama stand up ya, lo ngomong lo lucu gitu. Monolog gitu ya. Betul, monolog jatuhnya. Tapi kalau lo udah di showbiz gitu, apalagi lo sebagai host dan co-host kan harus saling melengkapi gitu loh. Karena kalau Cak Lontong tuh kalau nggak ada yang benerin jadi nggak lucu. Bukan Cak jadi nggak lucu tuh. Ada lagi yang nggak ngerti. Itu lebih kasihan lagi. Iya betul. Iya. Dari situ gue ngetik panjang lebar, tiba-tiba dalam satu hari itu gue dapet sekitar 800 message yang isinya positif, alhamdulillah. Nggak ada yang bully gue balik. Di situ gue merasa bahwa apa yang gue tuliskan, apa yang gue sampaikan di sosial media ternyata menginfluence dan memberikan impact yang cukup luas gitu loh. Nah di situ gue makin khawatir karena kalau sampai gue memberikan satu tulisan atau entah feedback yang buruk tentang sesuatu, apalagi nggak usah hal yang berhubungan sama program atau seseorang gitu, produk aja, gue merasa gue menjatuhkan usaha orang lain, gue menjatuhkan pergerakan orang lain. Jadi gue kalau ada sesuatu yang gue pengen komplain, gue direct biasanya. Nggak usah di post. Nggak gue post gitu loh. Kecuali gue bertanya sesuatu yang udah buntu banget. Karena gue pernah kejadian sama satu maskapai itu udah fucked up banget. Lu udah nelfon nih? Gue nggak nelfon doang, gue yang mengalami kejadian itu. Tapi gue ada videonya, gue ada kejadiannya, sampai gue akhirnya mikir udahlah gitu. Ini mana sih yang barang rusak? Gak, gue lebih parah lagi. Gue udah terjadi kesalahan sama maskapainya, gue disuruh bayar bagasi double 2 kali. Gue lagi hamil saat itu. Terus pokoknya itu penerbangan gue dari Bali ke Jakarta. Tapi dan bukan gue doang yang komplain, banyak orang di situ. Terus orang manajernya nyolot, tapi akhirnya gue merasa untuk udahlah kita simpen aja lah, udah gitu, nggak usah dipublish. Karena buat gue nggak mau cari satu pembenaran gitu. Tapi gue tegur sama beberapa teman gue yang kerja di situ, katanya ya memang secara sistem mereka manajemen suka begitu, Bill miss gitu. Jadi yang turun tuh bukan orang-orang yang punya wewenang untuk ngambil decision. Ya, tapi akhirnya gue berpikir bahwa ini kadang kesalahan personal yang melibatkan satu perusahaan besar gitu aja. Jadi gue pokoknya kalau ada kejadian-kejadian yang kira-kira merugikan orang lain, gue mencoba untuk udahlah gitu, nggak usah dipublish kecuali udah fatal banget atau dan memang gue butuh orang untuk support orang tersebut atau kejadian tersebut gitu, gue akan bantu. Sama kayak bantuan sosial, Gov. Lu nggak publish? Gue bukannya nggak mau bantu, gue kalau ada orang tolong dong diposting sumbangan ke sini, gue nggak pernah mau. Sama gue juga nggak pernah mau. Karena gue memegang tanggung jawab yang besar di situ. Mungkin sekian banyak followers gue yang berhati baik dan mau menyumbangkan rezekinya, ketika ngasih ternyata itu nggak disalurkan dengan baik, gue merasa itu menjadi tanggung jawab gue gitu. Dan ada beban moral di situ. Betul. Kecuali kalau yang bikin acara teman-teman gue, jelas pengalokasian dananya untuk apa dan atau siapa. lu sendiri yang bikin. Atau gue sendiri. Karena lu tahu seluk-beluknya nih. Betul. Tapi bahkan kadang kalau kita bikin acara private nih, kayak acara motor, kita bikin buat sumbangan atau apa, jarang gue publish, malah bahkan kadang takut penyalahartian aja. Tapi kalau yang benar-benar membutuhkan, gue pasti akan support. Tapi di luar itu gue pertimbangkan. Karena menurut gue ya, ketika ada orang yang meminta sumbangan dan gue lebih melihatnya kayak begini sih, bukannya apa-apa ya. Kalau mau nyumbang aja ya. Betul. Tapi kalau gue pribadi sih lebih ke orang-orang yang paling deket dulu gitu kan. Ya benar. Ya, tapi itu benar. Dan itu yang nggak perlu disebarluaskan, udah. Iya, tapi mungkin gue tidak bisa membenarkan 100% statement itu karena kita berpikiran seperti itu. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang berpikiran bahwa kan gue membantu orang lain. Ya nggak masalah juga. Sudah gitu loh, itu pilihan lo aja masing-masing gitu loh. Kayak sama kayak lo memilih misalnya sendiri gitu, tuh kira-kira kenapa, Far? Itu lo sampai sekarang masih sendiri tuh kira-kira kenapa? Karena itu tadi belum mendapatkan donatur.
yang mau gue sumbangin. Oh gitu. Sumbangin apa? Bibit masa depan. Nih, enggak, gue mau tanya lo sebenarnya sekarang sama siapa sih, Far? Ada. Oh, ada. Sebutin kali. Oh, ya gue tuh orangnya kalau gue tuh orang ini cuy. Kalau misalnya emang udah bener-bener gitu ya. Ya sekarang sih gue tidak berekspektasi apa-apa ya. Dia baik sama gue pun sebaliknya gitu kan. Dan jalan aja udah. Tapi nggak lo publish gitu ya? Gue pernah nanya sih ke dia. Dia suka, pernah sekali gitu kan gue foto dia, gue nggak mention foto dari belakang juga. Terus netizen tuh kan FBI ya, tiba-tiba mencari tahu dan ketemu cuy. Dia baru tahu, oh ternyata gini ya rasanya ya. Dan dia agak gak nyaman. Oh gitu. Ya, jadi gue biarkan kenyamanan dia untuk tidak gue rusak. Oh, berarti yang terpublish itu cuman yang lucu-lucu aja ya? Ya, lucu-lucuan ya? Lucu-lucuan. Yang buat lucu-lucuan. Nah itu terpublish. Tapi itu juga yang gue itu kembali lagi apa tadi pertanyaan lo di awal, kenapa kok tiba-tiba lo nikah gitu? Kalau gue bilangnya hidup gue kan bukan drama Korea ya yang dinikmati oleh seluruh orang gitu. Dan ini apa namanya, dan bebas netizen tuh menentukan siapa pasangan yang tepat buat lo. Kak, kayaknya Nabila tuh cocoknya sama ini deh. Nah, iya. Gak usah itu. Gue foto sama Gofar, tiba-tiba besoknya, Kak lo cocok banget sama Gofar. Padahal nge-MC. Iya. John Skype, wah kalian tuh suka adventure. Kak lo sama John Skype aja. Foto sama Ariel, Kak lo sama Ariel aja. Wah Nabila sama Ariel cocok buat gue. Sampai kayak, lah ini ntar dulu, masalahnya lakinya kagak ada yang mau sama gue. Kalau gue misalnya gue nge-MC atau foto sama siapa gitu, nah ini nih baru bang, ya gitu aja terus gitu kan. Nah itu yang makanya, tapi kalau gue, karena gue merasa kayak kalau sosial media ya, khususnya Instagram, followers gue nih, gue merasa followers gue orang-orang yang cukup pintar dan dalam memilih gitu. Jadi gue juga nanggepinnya bercanda. Kalau mereka ini, gue jawabnya kayak asik, mantap. Gue kan pegang sosial media gue sendiri, jadi gue tahu banget karakter teman-teman gue di sosial media gitu. Jadi gue nggak pernah nganggap pusing. Makanya pas gue nikah itu pun baru gue share lama gitu ya, orang pada, kok lo bisa sih nyimpen nikah lo sekian lama baru lo posting? Ya nggak usah, itu gue hamil aja gue simpen. Orang pada posting happy punya anak, gue simpen. Tapi sahabat-sahabat gue tahu, anak-anak motor teman-teman deket gue tahu karena gue undang pas pernikahan gitu, semua pas acara semua tahu. Cuman gue memang tipikal orang yang nggak terlalu suka publish, yang terlalu mengekspos kehidupan gue pribadi aja, nggak suka gitu. Gue dari kecil lahir kayaknya pikirannya tua, Far. Jadi gue dari kecil itu punya pola pikir yang agak aneh. Apa? Gue terlalu mengkhawatirkan apa yang akan ada di masa depan gue. Jadi misalnya overthinking banget gitu anaknya. Tapi nggak overthinking, Far. Gue lebih logik mikirnya. Misalnya gini, lebih mempola kali ya. Mempola bener. Jadi gue misalnya gini, dari dulu gue gini, gue mau gue punya perut six pack, kayak gue mau punya badan bagus, gue hampir tidak pernah foto pakai bikini. Tidak pernah sama sekali bahkan. Lo boleh tanya semua. Ya, padahal tuh lo kalau olahraga perut lo kan jadi tuh. Nah tapi buat gue perut kayak olahraga sport itu dengan baju sport bra, celana panjang. Ya memang peruntukannya. Tapi ketika gue udah pakai, tapi bikini di pantai kan juga peruntukannya. Itu peruntukannya. Yeah. Nah gue pribadi, ini pribadi gue aja ya, nggak semua orang harus setuju. Gue tidak mau mengekspos itu. Kenapa? Dulu pikiran gue nggak tahu nih jodoh gue di masa depan siapa. Siapa tahu orang tuanya tidak terlalu menyukai perempuan yang terlalu vulgar, tidak menerima kehadiran gue. Sedangkan gue pribadi tipikal orang yang deket banget sama keluarga. Jadi gue berharap gue punya pasangan yang juga menerima gue sebagai keluarga. Nah itu terlalu jauh memang. Tapi lu tidak bisa menjadi diri lu dengan apa adanya dong, Bil. Tapi itu memang gue nggak. Lo boleh gue punya sahabat, gue punya teman udah 10 tahun lebih, dia hafal banget gue. Karena lu terlalu takut untuk orang melihat lu, bukan lu yang. Gue nggak takut orang melihat gue. Gue tidak suka orang melihat gue dari segi yang tidak seharusnya. Karena buat gue kayak seksi apa itu tuh bukan sesuatu yang I'm proud with that. Oke, gue paham sih maksud lo. Jadi memang kita tidak bisa mengontrol orang suka apa kita sama kita apa enggak. Udah mabok nih gue. Belum, ini kopi. Itu kopi. Mabok apaan? Maboknya es batu. lanjut. Nah, tapi lu bisa mengontrol diri lu nih. Berarti lu sangat peduli image lu seperti apa ya? Bukan image sih. Gue sebenarnya bukan orang yang punya percaya diri yang cukup tinggi.
Jadi gue ketika orang bilang gila ya lu cantik banget, terus gue ngaca, bagian mana ya yang cantik dari gue gitu. Terus gue selalu bertanya kayak, gue kalau nggak cantik gini orang akan melihat gue seperti apa ya gitu. Itu yang selalu dari dulu orang yang mungkin banyak yang nggak tahu gitu loh. Kayak gue ini introvert, gue ini sangat introvert, gue suka sendiri, gue kemana-mana sendiri, di rumah sendiri. Tapi pekerjaan gue dan lingkungan gue meminta gue untuk sedikit lebih ekstrovert, menerima orang banyak, ngobrol. Gue lebih suka sendiri. Dan alhamdulillah gue punya pasangan yang juga nggak terlalu suka hingar-bingar keluar yang bukan sama teman-teman deket tuh gue hampir tidak terlalu nyaman gitu loh. Cuma akhirnya gue bilang gini, gue harus jadi orang yang lebih fleksibel. Kenapa gitu? Gue harus bisa menyesuaikan diri gitu loh. Dari situ gue masuk ke dalam lingkungan yang lebih ekstrovert, lebih terbuka kayak dan gitu. Itu tuntutan pekerjaan. Itu tuntutan pekerjaan. Dan lu nyaman gak? Nyaman, tapi bukan untuk sesuatu yang di luar konteks pekerjaan. Misalnya, ya nggak usah Muna lah ya, zaman muda, bos-bos semua, party nih datang dong, let's go, free flow nih, asik. Gue mikir datang kagak, aduh. Kalau nggak datang nggak enak. Kalau datang gue bete entar. Iya, gue datang juga, gue kan nggak terlalu, lebih tepatnya gue tidak minum alkohol dulu, sama sekali gue. Sekarang minum. Gue pertama kali mencoba alkohol itu waktu gue dulu gagal merit. Kayak gue pernah cerita juga ya. Iya betul. Tapi di situ pas gue coba minum, terus gue bukan nggak addicted, bukan sesuatu yang gue cari dan gue suka. Wah, gue harus ada nih hari ini nih gitu. Itu bukan gue gitu. Kalau ada belum tentu gue minum. Kalau nggak ada pun nggak bakal gue cari. Ya gitu. Itu alkohol buat gue. Ya. Makanya gue nggak minta orang kayak maksudnya orang tuh pasti ketipu dengan piercing gue, gaya gue. Nggak mungkin nih pemadat nih orang nih pasti Nabila gitu. Nggak percaya. Semua gue. Tapi itu semua pasti gitu. Kalau ketemu gue, rokok Bil? Gue nggak ngerokok. Udah berhenti? Nggak, emang gue nggak ngerokok gitu. Cuma suara gue kayak om-om gitu loh ibaratnya. Nah tapi di situ gue akhirnya memutuskan datang tapi hitungan jari, Far. Makanya mungkin teman-teman gue di dunia malam itu hampir tidak banyak ya, maksudnya nggak terlalu banyak. Makanya orang kalau ngeliat gue di lingkungan malam pasti kaget, tumben Bil gitu. Itu pasti gitu loh. Cuman bukan karena gue pengen terlihat baik ya, memang gue begitu orangnya. Jadi dari kecil hidup gue tuh gue lebih suka kerja daripada gue bermain. Oke, lu tuh kerja tuh pertama kali umur berapa? Gue itu kerja kuliah. Apa tuh pekerjaan pertama lu? Jadi dulu gue waktu pertama kuliah di Jakarta. Di mana sih kuliahnya? Gue di UI. Di UI. Gue ambil komunikasi. Lulus? Belum kebetulan waktu itu. Tapi kan gue ngambil D3. Nah, terus gue waktu itu masuk semester 4. Gak pernah bermasalah sampai gue jatuh dari tangga, laptop gue hancur. Nah, gue tipikal orang yang nggak suka minta uang sama orang tua gue. Jadi dulu bokap gue pernah bilang, lo kalau punya sesuatu itu menjadi tanggung jawab lo. Rusak, hancur, bagus, barang itu dikagumin orang, itu semua menjadi tanggung jawab lo gitu. Akhirnya gue cari duit, benerin laptop gue dulu 3 juta. Gue bingung cari duit di mana ya 3 juta. Anak kuliahan baru lulus SMA. Terus gue 17 tahun hidup sama orang tua gue. Jadi pertama kali gue menginjakkan kaki di luar lingkungan rumah gue. Dan balik lagi, gue deket banget sama keluarga gue. Akhirnya gue iseng tuh, gue naik kereta dari UI ke Tebet, casting. Casting apaan? Casting iklan. Itu infonya dari mana? Dari teman-teman gue yang di UI yang ikut iklan-iklan udah lama. Karena gue kan sekolahnya komunikasi broadcast, memang lingkungannya di situ. Iya. Kabar itu terdengar pasti setiap harinya ada ya. Pasti info-info kayak gitu ya. Gitu, ada casting ini. Gue mikir kayak, gue casting. Aduh, gue dari dulu nggak pengen banget jadi artis. Gue bilang, aduh, tapi cari duit lumayan nih, budgetnya lumayan nih, bisa nutupin iklan. Dulu apa ya pertama gue lupa, gue pokoknya figuran lah biasa. Tapi gue lihat dulu 750.000, wih lumayan nih. Wah lumayan nih, gue bisa ngumpulin. Itu gitu. Datang di casting. Standar casting lah ya. Waduh, nunggunya Far udah bukan standar casting itu 3-4 jam. Gue sampai kayak aduh gini amat ya hidup gue ya gitu. Jadi kayak gue ngerasa
wah orang tuh kerja gini ya gitu. Terus gue kan dulu memang nggak mau bawa kendaraan sendiri, jadi gue naik kereta gitu. Oh gini ya gitu. Tapi gue enjoy menikmati gitu loh. Terus iklan apaan sih? Apa ya dulu? Gue pernah Pons pernah. Nggak yang pertama kali ingat gak? Apa ya gue? Apa obat berak ya? Iklan asbes kali, jabesmen, bukan. Beneran obat kayak pencahar gitu deh. Gue jadi obat pencahar. Kayaknya iya bener, kayaknya gue lupa banget sumpah. Lu jadi apa? Yang lewat lari-lari doang. Iya gitu. Sambil muka ngeden gitu. Ya, enggak. Gimana? Sampai yang satu sakit gitu. Terus gue yang kenapa gitu doang deh pokoknya. Lupa gue pokoknya. Udah dramatik gue kayak. Tapi dari mulai kerja gue akhirnya menikmati cari uang. Dari situ tuh mulai tuh, oke seru nih dunia seperti ini gitu. Alhamdulillah gue dapat presenter World Cup dulu. Oh iya, FIFA ya? Iya, World Cup iya dulu ya 2010 kalau nggak salah. Gue sama dulu masih Narji, Denny, Wendy masih cagur dulu. Iya. Nah itu stripping sebulan. Nah itu mulai agak kewalahan gue kuliah. Memaksa lu untuk tahu bola akhirnya? Betul, gue nggak suka bola. Oke. Gue suka olahraga, tapi gue nggak suka bola. Belajarnya gimana tuh lu cuy bola-bola itu? Baca. Gue suka belajar. Kan gue bilang gue dari kecil tua, jadi gue baca nih. Gue hobi mempelajari sesuatu. Jadi buat gue pekerjaan itu sesuatu yang harus gue dalami. Jadi presenter doang, tapi gue nggak ngerti materinya buat apa ya. Gitu. Jadi lu ulik nih ya? Ulik. Meskipun gitu. Lo nggak tahu, lu ulik nih. Ya pokoknya materi hari ini seenggaknya gue hatam. Dari pembelajaran sepak bola yang stripping itu ya. Siapa pemain sepak bola favorit lu pada saat itu? Saat itu gue cuma tahu Barca. Oh, ya, Barcelona. Barca, ya. Terus itu aja gue pernah salah. Yeah. Jadi gue teriak, wah Barcelona, tapi gue di klub orang lain. Aduh, pokoknya itu pengalaman-pengalaman. Siapa pemain Barcelona? Messi. Dulu paling Lionel Messi. Lionel Messi, yang tahu-tauinya yang terkenal doang. Gitu. Tapi kalau gue ditanya teknik apa segala macam, gue dulu belajar dari Ricky Joe almarhum ya. Kok iya benar. Ntar gue salah nyebut deh. Terus dari senior di bola, dan mereka sama tipenya yang suka ngasih ilmu gitu loh. Gak pelit ya? Gak pelit. Gue seneng banget sama orang-orang yang suka belajar ilmu, padahal orang udah pada pintar gitu. Gue jadi kayak gue belajar banyak dari situ. Dari situ dapetnya komedi terus. Polis 86, stripping setahun setengah. Nah tadi sorry tuh yang kuliah kelabakan akhirnya gimana? Kan lu stripping nih. Nah itu bokap gue ditelepon sama rektorat gue. Ini orang tua dari Atina Nabila Almias Putri, nomor mahasiswa ini gitu. Terus bokap gue waktu itu gue inget banget, dulu dia masih kerja bolak-balik Jakarta, Cilacap. Tiba-tiba jam 5 pagi dia udah di apartemen gue lagi bikin kopi. Oh keren, gue lagi juggling bola. Ya enggak. Hei Putri, kamu jadi kiper. Untung gue gak gini ya pas bangun. Om. Ini papa nak. Oh maaf. Salah. Gitu. Jadi terus bokap gue lagi bikin kopi. Terus dia bilang gini, papa ditelepon sama UI kata dia. Oh iya gitu, gue udah tahu tuh. Mereka nggak ada masalah sih sama nilai kamu gitu, cuman ini katanya semester 4 ini apa 5 gitu gue lupa, absensinya udah kosong nih gitu. Dia langsung straightforward, kamu mau sekolah apa mau kerja gitu. Tanya. Dikasih pilihan tuh. Terus gue bilang, terus gue diem gitu. Pak aku kayaknya lagi ada tanggung jawab ini deh Pak, kerja kontrak panjang setahun gitu, jadi kayaknya aku tanggung jawab ini harus diselesain dulu gitu. Papa kuliah sampai umur berapa? 40 kata dia. S2 43 kata dia. Masih mau sekolah lagi kan? Iya. Berarti aku kapanpun aku mau kembali sekolah aku bisa ya gitu. Kalau ada kemauannya. Iya. Oh ya udah, kamu kerja? Iya. Kunci apartemen? Kunci mobil kata dia. Nih gitu. Apartemen sampai kapan? 2 bulan lagi. Oh. Berarti udah bisa cari duit buat diri sendiri ya? Iya. Oh ya udah. Mobil diambil tuh? Ambil. Karena itu mobil bokap gue kan pinjem. Oke. Tapi akhirnya gue bilang, gue suka nabung kan, Pak, boleh minta tabungan aku nggak gitu. Terus dia bilang, nabung ke siapa? Ke bokap? Ke orang tua gue. Dulu kan kita kecil belum punya bank, jadi aku suka nabung ke mama, naruh duit. Gue dari kecil suka kerja, bikin apa, gue jual-jualin gitu. Bikin apaan?
Dulu dari kertas file. Oh, kalau bikin gini, gue itu bingung bikin apa? Apa gitu. sih namanya kayak bunga-bunga kan? Bukan gue dari kecil. Otak gue gimana caranya gue dapet duit gitu, ibaratnya gitu. Terus nabungnya ke nyokap tuh. Ke nyokap gue pas. Emang lu tau nominalnya berapa gitu? Tahu gue. Oh tahu, udah catat sendiri. Ya Allah, gue syuting aja dulu pas gue udah nggak punya manajer, gue catat sendiri Far setiap hari gue. Jadi gue suka menulis dari kecil, mencatat apa yang gue mau, hidup gue hari ini keluar berapa tuh gue suka mencatat orang gitu. Terus gue minta, karena dulu gue mikir gini, gue bisa tidur di mana aja, kosan yang paling murah deh berapa lo di Depok waktu itu gitu. Tapi kalau gue nggak punya kendaraan di Jakarta, gue mobilitas gue mati gue. Apalagi lu bawa barang-barang nih. Apalagi syuting. Bawa baju ganti. Iya. Aduh, ampun, gue akhirnya gue ngambil kendaraan. Dari situ gue nggak dikasih duit sama bokap gue sampai detik ini. Gitu. Cuman tahun berapa tuh, inget gak? Tahun 2010 itu. Oke. 2010 itu sampai sekarang lah. Sampai punya anak. Aduh, jadi cuman nyokap gue dulu jadi sakit-sakitan, jadi nanya karena bilang masih punya duit nggak gitu. Kalau dulu almarhum ada asisten gue. Jadi di situ yang gue pikirin cuman gimana caranya bikin nyokap gue nggak khawatir saat itu. Gitu. Ya itu dengan cara bohong. ada gitu. Bisa makan nggak? Ada mie, ada. Asisten gue suruh bohong, mau nggak mau ya. Daripada nyokap gue sakit-sakitan makin beban buat gue. Jadi gue pikir ada aja dulu. Gitu. Itu pembuktian terhadap diri lu sendiri, berarti biar nggak minta duit. Bukan buat gue sih, buat orang tua gue kayaknya. Tapi kan mereka namanya juga orang tua ya. Terkadang kalau misalnya mau memberikan uang itu kan ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi lu nya nggak mau. Tapi gue komit orangnya dari dulu. Apa yang gue udah omongin ke bokap gue berarti apa yang sudah bisa gue pertanggungjawabkan. Kalau misalnya enggak, gue mendingan nyerah, gue balik ke keluarga. Ibaratnya gitu. Daripada gue harus, sorry to say, zaman sekarang jual diri. Oke, banyak tuh. Gue ikut pergaulan untuk just for social climber. Iya. Dengan demi gaya hidup yang Instagramable. Nah, gue tanya sama lo sekarang, barang termahal yang lo punya apa, Far? Di luar handphone ya, beda. Handphone kan. Rumah termasuk gak? Enggak. Barang-barang yang lifestyle. Mobil. Jangan mobil, jangan motor, beda deh. Itu kan hobi ya. Barang yang lo. Velg? Ya itu hobi. ya boleh. Itu termahal lo. Iya. Tas, sepatu. Gagak. Velg lo termahal. Velg, gue tuh sepatu biasa aja pakai fan slip on. Berapa lo beli velg termahal? Cepet kali. Dih, mahal banget Gofar. Mau jadi istrinya Gofar ya. Ini nih bahaya. Cepet 4 tapi kan. Iya, lawan 1 400 dong. Ya kan siapa tahu. Cepet. Gua barang termahal gua tas. Satu harganya 3 juta, Far. Oh iya. Gua enggak pernah pakai barang mahal dari dulu. Dan Enggak, karena kalau gue velg tuh karena hobi. Iya, dan rare gitu ya. Iya, tapi cowok kalau menurut gue wajar. Cowok tuh mending hobinya tuh disalurkan ke sesuatu yang menjadi investasi ke depannya daripada ya judi. Sabung ayam gitu, judi bola gitu. Kok gue tahu ya? Dengan arti kata lain, lu tuh nggak high maintenance berarti ya? Kayaknya iya. Nggak yang menuntut harus pakai baju apa? Mohon maaf, kebetulan baju gue suka pada nanya lu ganti baju nggak? Makanya gue mensiasati baju gue hitam putih nggak ada merek. Atau polos aja. Nah itu. Jadi gue kalau ketemu orang nggak nandain gue ini kayak baju yang kemarin dipakai. Dan gue beli satu tas itu pun gara-gara gue kan punya production house dulu. Production house saudara gue kerja di situ. Gue kerja buat gue itu sebagai ilmu gue dibayar kecil, tapi gue ngelola perusahaan itu, gue dibayar kecil bulanan. Tapi buat gue itu ilmu yang paling gue nggak pernah akan dapetin di mana-mana, karena gue terjun langsung. Apa yang lo dapet? Banyak. Gue belajar menjadi produser, gue masuk ke stasiun TV, tapi saat itu gue di underestimate. Bill, kamu ngapain jadi produser? Kamu cantik, bisa acting, pintar gitu. Terus gue mikir, terus kenapa? Ya kan gak ada duitnya jadi produser. Dalam hati gue, bukan itu tuh yang gue cari gitu. Ilmunya gitu loh. Tapi dari situ gue jadi pukulan balik buat gue, Far. Gue nanya, kalau gue gak cantik gue mau jadi apa ya gitu.
Kalau gue nggak dikasih wajah yang cukup baik, gue akan jadi apa ya nih gitu. Mungkin artis ya, lo tahu tiap hari banyak cewek cantik kan. Iya, gitu. iya. Silih berganti ya. Silih berganti, Iya. seliwar hilang. Gitu. Tapi gue jadi apa ya gitu. Ternyata passion gue dari dulu adalah entrepreneur. Jadi gue memang suka berbisnis dari dulu gitu loh. Nah, beberapa tahun terakhir sebelum gue nikah itu gue memang sudah banyak mengurangi syuting untuk fokus di bisnis gue gitu. Oke. Nah, saat itu Bill, kita balik lagi ke tadi ya. Dari lu iklan, casting gitu kan. Betul. Terus tiba-tiba lu menemukan satu titik di mana anjing nih duitnya gede banget nih. Enak lagi syuting gini duitnya gede. Itu kerjaan apa? Yang stripping bola? Bisnis Far malah. Bukan yang syuting justru. Duit syuting gue entah kemana Far. Demi Allah gue juga bingung. Oh iya? Kenapa ya gue syuting tuh kayak, Lu abisnya kemana sih, lu beli baju, pakaian enggak? aduh, aku nanti kalau cerita aku dikira sombong lagi. Lo enggak Kayak kan? gue dulu punya almarhum asisten gue kan sakit. Oh. Jadi kan dia leukemia. Oke. Nah, jadi itu gue tuh yang dikhawatirkan keluarga gue itu, gue orangnya mudah sekali memberi. Gue kadang nggak inget apa yang harus gue lakukan hari ini untuk diri gue sendiri. Tapi buat lingkungan gue wah easy banget. Total gitu ya. Temen-temen, pokoknya kalau ada orang yang menurut gue butuh dibantu, gue bantu walaupun gue nggak bisa makan hari ini gitu ibaratnya. Itu salah tapi Far, itu salah. Karena dari situ nyokap gue tuh sering yang, kamu tuh jangan ini. Nasihat orang tua nggak ada yang salah, bukan mengajarkan gue pelit ya. Tapi dia bilang, kamu tuh coba menghargai diri kamu sendiri deh gitu. Yeah. Itu yang selalu gue inget. Coba deh kamu bikin bahagia diri kamu dulu sendiri. Kamu pernah melakukan apa buat bikin diri kamu sendiri bahagia? Terus gue diem gitu. Apa ya? Kerja. Kerja tuh bukan bagian membahagiakan diri, tapi aku suka kerja. Tapi itu bukan achievement buat diri lo sendiri gitu waktu itu dia bilang. Jadinya, akhirnya apa yang lo lakukan untuk membahagiakan diri lo? Touring motor. Oke. Gue beberapa tahun terakhir gue bener-bener gak ngambil kerjaan. Kalau gue mau berangkat, gue berangkat. Gue jalan, gue traveling. Itu yang bikin gue senang. Jadi gue memang tidak suka spend uang di barang mahal, tapi gue suka spend uang gue untuk sebuah perjalanan yang memberikan gue banyak ide-ide kerjaan lainnya gitu biasanya. Jadi itu gue senang tuh. Seru juga ya, gue kemana, ketemu siapa, ngobrol. Iya. Wah ide baru nih gitu. Nah ternyata dulu gue bukan gak pintar ngatur keuangan, tapi penghasilan gue tuh sebenarnya dulu belum cukup banyak untuk bisa membantu orang sebesar itu gitu. Iya. Yang gue akhirnya mikir harusnya mungkin dulu gue bisa lebih menyisihkan buat diri gue sendiri ya. Tapi nggak gue sesalin ya. Maksudnya lillahi ta'ala kayak gue bahagia gitu sampai akhirnya dia udah nggak kerja sama gue, terus dia sakit apa segala macem, masih balik-balik ke gue juga. Cuman pas di akhir dia nggak ada tuh, gue menjadi bagian dari cerita kehidupan dia tuh. Gue sudah sangat ya sudah seenggaknya gue pernah bisa membantu dia sampai di titik semampu gue gitu loh. Oke. Dan akhirnya lu memilih untuk touring-touringan nih. Oke. Tadi kita sempat bahas soal yang namanya zaman sekarang. Kayaknya sudah lumrah ya ketika ada orang yang dalam tanda kutip menjual dirinya gitu kan, demi ketenaran, demi apapun itu gitu kan. Nah, kedengeran nggak gue-nya? Nggak, itu ASMR. ASMR makan es batu. Bentar ya. Telan dulu. Gue ada depot sih di belakang nih kalau mau. Enggak. Emang gue hobi makan es batu. Iya. Maaf. Ya, lanjut. Lu ada gak sih kesempatan di mana lu ada temen kah yang nawarin? Banyak, Bar. Serius lu? Kayak gimana nawarin? Bel, lo mau duit lebih gak gitu? Enggak. Atau Bel, lo mau nemenin ini gak? Ikut gue yuk nemenin ini ya. Biasanya gitu tuh anjing tuh. Ikut gue yuk nemenin ini. Ini lebih halus lagi. Gimana? Bil, karaokean yuk. Terus gue bilang, oh karaokean ayo. Seru kan nyanyi. Iya, tapi gue cuma ada budget 15 juta. Maksudnya? Lah elah orang ruangan aja paling berapa ratus ribu. Gue bilang gitu kan. Enggak, ini dia pengen banget kenalan sama lo. Terus gue gini, maksudnya gimana sih? Iya nih gitu, bos besar Jogja katanya gitu. Terus gue bilang, oh iya ajak aja kalau mau karaokean. Tapi dia cuma ada budget 15 juta. Gue masih gak ngerti. Loh kok dibayar gue? Iya gue bilang, lah gue nyanyi kok gue dibayar. Emang gue penyanyi, disawer gue gitu kan. Kita kan cuma seneng-seneng gitu. Cuma nyanyi aja. Terus dia bilang, enggak ini, tapi ntar lo abis itu
diajak dinner, gue langsung ngerti di situ. Aduh, salah orang bos, gue bilang gitu. Lu nolak gimana gitu? Gitu, salah orang bos, gue bilang. Iya. Gue nyanyi doang, dibayar, gue kemahalan segitu, Iya. itu bahasanya. Karena gue harus menolak halus karena gue tidak bisa menghakimi pilihan orang lain. Betul. Ya, Mungkin kerjaan dia adalah memperkenalkan orang dan dapat bagian komisi dari situ gitu. Tapi kan. teman-teman gue yang pelaku pun gue tidak pernah menghakimi. Iya. Itu hak dia. Gue cuman kayak kadang, aduh hati-hati lo, gitu, sakit lo. Cuma sekedar mengingatkan doang, bukan berarti ngejudge ya. Betul. Tapi teman gue tuh ya, Far, 98% tuh laki-laki. Jadi sebajingan-bajingannya laki tuh teman-teman gue ada gitu. Udah ngelihat lo ya. Waduh, Far. Mau macam bajingan kayak gimana juga kadang ada. Gue merasa berdosa karena gue membantu berbohong untuk pacarnya atau Nih Bil, pertanyaan gue nih. Kalau gue dengar teman-teman yang suka touring sama lo gitu kan, atau anak-anak motor lah gitu. Lu tuh terkenal kayak bro aja bagi mereka. Emang iya. Dan maksudnya tidak ada kecenderungan bagi mereka tuh untuk modusin lu gitu kan. Karena lu udah dikenal sebagai bronya mereka gitu. Oh, asik juga ya. Tau gitu gue yang grepe-grepe mereka ya. Nah, lu bisa memposisikan diri lu seperti itu gimana? Karena kan nggak mudah ya. Nggak mudah gitu kan. Bagi orang yang bisa asik sama semua dianggap bro gitu kan. Gue tanya, gue ketemu lo, gue cukup friendly atau enggak? Friendly sih. Tapi gue membuka kesempatan lo untuk lebih kenal gue deket apa enggak? Biasa aja sih, kayak temen aja. Nah itu gue. Nah. Gue selalu punya batasan. Ya. Apalagi buat lingkungan terdekat gue kayak touring. Gue melihat lagi istri-istrinya. Ya. Terus pacar-pacarnya. Ya. Yang gue harap justru gue mengenal mereka lebih dekat karena sebagai anak rantau gue suka punya keluarga banyak gitu. Jadi gue nggak suka berperang dengan kaum gue sendiri ibaratnya gitu. Ngapain sih gue genit-genit sama mereka, ya gue yang rugi ibaratnya gitu kan gitu loh. Maksudnya kayak gue tidak ada kepikiran sejauh itu. Jadi kalau gue ngobrol mereka udah menjurus yang porno, gue bercandainnya kayak cowok aja. Ya udah jadi cowok gitu kayak ya. Gini, apa sih yang lo mode gue? Hah? Nih, pantat. Apa? Maunya apa? Kadang kalau lagi motoran udah pada ngantuk nih, gue bercanda gitu. Karena mereka, gue udah tahu respon mereka ke gue tuh udah kayak alah gitu loh kayak jangan ngantuk gitu. Biasanya bercandaannya gitu. Tapi dari situ yang gue senang adalah lingkungan gue juga akhirnya setahun pertama sih belum mempan, kayak masih ada aja yang modus-modusin. Tapi ada coba masuk-masuk nih. Lama-lama mereka gini, gue rasa lo lesbi dah Bil. Nah, gitu. Oke, sekarang kan udah menikah ya. Nah, zaman dulu ketika orang udah dianggap bro nih, kan agak sulit untuk mencari pacar ya. Iya. Karena udah terlanjur kayak lu memposisikan diri lu tuh bro gitu kan. Betul. Nah, lu gimana tuh cari cowoknya zaman dulu? Karena lu kan sulit juga kan nyari pacar kan, lu akuin. Iya, gue akuin. Tapi gue nggak pernah nyari, Far. Dia yang datang. Oh ya pasti dong. Nah, gini, gimana posisinya ketika orang tahu? Oke, ini yang ini untuk bro doang, yang ini, wah ini kayak gue pacarin. Gak akan ada yang tahu. Elunya membuka dirinya gimana? Oh gue. Iya. Kalau gue batasin sih, gue komunikasi tuh beda. Kalau ini kan ada yang bilang, gue ada yang namanya cewek cowok tuh 100% temenan. Gue nggak masuk dalam kategori itu. Gue punya banyak sahabat cowok yang nggak ngapa-ngapain. Ya Allah. Ya cuma emang pure temenan doang. Dia ngapain sama orang yang gue tahu. Gue ngapa-ngapain. Atau lo yang coba bantuin kamuflase. Nah itu sering. Gue punya grup ya. Gue punya grup dulu, gue bilang gini, ya Tuhan, kalau pacar-pacarnya baca mati gue. Kayak misalnya, ini rahasia mereka dari gue semua ini. Misalnya gini, Bil, bilang gue tidur rumah lo ya gitu. Ntar kalau pacar gue tanya, gue tidur situ. Telepon pacarnya. Terus Kak, si anjing si ini ada di situ nggak gitu. Oh iya nih lagi tidur. Oh ya udah kan, ntar kalau udah bangun kabarin, suruh telepon aku ya. Iya, gue balas. Boy, pacar lo tuh ntar katanya kalau udah bangun, iya gitu. Lo di mana? Kristal. Setan. Gue bilang, kenapa teman-teman gue gini? Tapi mereka ke gue jadi protek banget. Gue kalau ke acara live musik gitu ya, nggak ada satu orang pun di lingkungan teman-teman gue yang masuk ke table gue, nggak mungkin. Temen gue pun kadang mereka nanya, siapa Bil? Temen gue. Oh ya udah gitu. Jadi mereka jadi protek gue banget, saking gue kayak
pawangnya mereka. Ibaratnya gue ini udah tahu nih gerakan para binatang gue mau kemana nih. Nah, gitu. Kalau ini tadi pertanyaan gue belum dijawab. Iya. Untuk cowok yang masuk ya, oke, yang ini buro doang, yang ini boleh lah gue gebet-gebet. Itu gimana tuh? Gue harus ngobrol nyambung. Tapi gue pasti beda. Topik obrolan gue pasti beda. Kalau lu suka duluan berarti ya? Kalau gue suka nih, tapi gue lebih banyak diem kalau gue suka duluan. Gue nggak aktif orangnya, nggak yang agresif gitu, yang hey jalan yuk. Hampir nggak mungkin gue ngajak jalan gitu. Tapi biasanya obrolan gue berbobot. Kayak gimana? Ngomongin bisnis, ngomongin kayak strategi hidup lo deh ke depan. Kan gue bilang gue kecil tua. Oh jadi ketika obrolan udah deep, itu berarti ada indikasi lu suka sama orang nih? Beda deep ya. Kalau deepnya kayak ngebahas masalah lo apa, kan beda ya. Ada yang orang kayak curhat kayak temenan banget tuh ada gitu, hidup gitu. Tapi kalau udah ngobrolin kayak masa depan, gue rencana-rencana. Nah, gue kalau punya pasangan tuh gue pengennya begini begitu, ngobrolin gitu. Kalau gue sudah membuka obrolan itu, biasanya gue berarti kayak oh nih orang mungkin bisa dibawa ke masa depan bareng nih gitu. Hal-hal yang kayak gitulah, yang personal gue biasanya. Gue sama laki gue juga teman kerja, Far. Kenalnya udah beberapa lama, nggak pernah ngobrol. Nggak pernah ngobrol, ketemu beberapa kali event, nggak pernah kontak, nggak pernah ngobrol, nggak pernah WhatsAppan. Sampai emang Tuhan mungkin nemuin gue di momen yang tepat aja. Sampai gue udah, waktu itu gue sama sahabat gue, kita ke Bali, terus gue udah ngeluarin statement gini, gue ya kalau nggak nikah nggak apa-apa lah gitu. Karena sebelum gue sendiri lama, gue sempat deket sama orang hampir 3 tahun. Tapi, deket doang? Ya deket, komitmen lah. Komitmen selama 3 tahun. Terus gue udah ngeluarin statement gini, udahlah gue kalau nggak nikah nggak apa-apa. Nggak dinikahin sama dia? Enggak lah. Nah ini gue nikahin sama yang lain juga sih. Lu pakai nanya gak dinikahin sama dia. Gimana gue dinikahin sekarang? Gak dinikahinnya kenapa? Long story lah. Pokoknya terlalu banyak perbedaan yang lu males akhirnya untuk udah untuk berkecimpung di situ. Udah kayak keputusan bersama untuk udahlah gitu. Oh ya udah. Itu gagal nikah itu? Itu sebelumnya. Oh banyak ya yang gagal. Gue tuh kalau deket sama orang pasti begitu. Pasti tujuannya menikah. Siapa dianya atau lunya? Ya kedua belah pihak. Yang dulu gue ceritain sama lu tuh yang dulu banget. Itu first time gue nggak jadi. Itu udah ketemu keluarga. Iya yang gagal itu. Dulu tuh yang ngegas tuh lu apa dia sih yang pengen nikah? Dia. Oh dia. Pokoknya saya majuin nikahnya. Terus dia datang, Om, saya mengundurkan diri. Sedih. Kalau yang ini lebih aneh lagi yang nikahin gue. Dia bilangnya cuma mau izin deket, tiba-tiba dinikahin. Ya udah lah ya, rezeki ya. Iyalah. Tapi gue bilang gini sama teman gue kalau nggak nikah nggak apa-apa. Gue mau nyenangin orang tua gue, gedein anak-anak kakak gue. Tiba-tiba ditemuin dia dalam keadaan yang sama-sama lagi banyak pikiran. Ngobrol-ngobrol deket, nyambung. Jadi. Oke. Ya memang jodoh kan jorok kan. Iya. Ibaratnya. Tapi saat itu Bil, ketika lu yang dulu banget tuh ya, ketika gagal nikah tuh kan, ada kan lu traumanya kan, bilang kayak deket sama cowok di situ kan. Males gue. Iya, males deket sama cowok kan. Gue lama nggak deket sama cowok sampai berapa lama? Sembuhnya gimana tuh Bil? Biar deket sama cowok lagi. Waktu yang mengobati. Tapi lu masih dendam sama orang itu? Enggak lah. Gue sama keluarga masih deket, masih komen dokter gigi gue, kakaknya. Jadi masih ketemu, ngobrol, masih yang biasa aja, nggak ada dendam. Enggak lah, ngapain? Gue justru pelajaran. Mungkin kalau dulu gue nikah, sekarang gue cerai. Belum siap mungkin mentalnya kan. Jadi ya memang udah jalannya aja bagus. Dulu mungkin masih menggebu-gebu, pengen nikah muda, pengen punya hubungan nikah muda tuh asik ya. Tapi kan ternyata nggak semua orang siap di posisi itu gitu loh. Nah tips and trick nih ya untuk yang gagal nikah, mungkin banyak orang di luar sana gagal nikah nih ya. Cari lagi. Kalau lo gagal berarti dia bukan buat lo, udah titik. Lo mau kubek-kubek tuh ya sampai borokan, ya udah gitu. Tapi kalau memang dia jodoh lo, suatu saat lo ketemu lagi dengan orang yang sama, itu mungkin ya. Kalau gue sih agak susah ketemu yang sudah-sudah tuh, agak males biasanya. Jadi definisi jodoh menurut lo tuh apa, Bil? Jodoh itu menurut gue kejutan. Kayak ya lo nggak akan pernah tahu kapan dia datang di waktu yang tepat, atau yang benar-benar lo lagi dalam keadaan terburuk lo gitu. Ternyata dia adalah jodoh lo nggak akan pernah tahu gitu loh. Terus buat gue jodoh itu apa ya, penyesuaian. Karena menurut gue nih ya,
ketika orang udah menikah, ini jodoh gua. Tapi ketika belum tentu, Bos. Tapi ketika udah cerai, belum jodoh. Jadi definisi jodoh tuh agak bias ya menurut gue. Lo percaya nggak? Gue pernah bilang gini sama nyokap bokap gue. Emang papa jodoh lo? Gue bilang gitu. Belum tentu sih, kata nyokap gue. Terus gue bilang, kenapa mama bisa bilang gitu? Kita belum ada yang mati. Katanya, aduh makan es lagi, Far. Gak apa-apa, gak masalah. Ya, jatuh. Gue balikin nih. Biar steril. Biar steril, udah gue bersihin. Biar steril. Serius nih, lagi serius nih. Iya. Emang papa jodoh mama gitu? Belum tentu. Belum ada yang mati salah satu. Dia jawab gitu. Tapi dari situ gue bilang gini, jodoh tuh ya kejutan, kayak gue bilang. Gak ada yang tahu kayak jodoh lo nih sampai lo nanti at the end of the day lo udah die, mungkin orang bisa bilang, dia jodoh ya gitu sama si orang ini. Walaupun abis itu orangnya menikah lagi, tapi dia pernah berjodoh di kehidupan gitu loh ibaratnya menurut gue. Tapi kalau sampai titik lo berusaha sebaik mungkin untuk hubungan lo, itu gue masih bilang itu adalah proses. Jadi menikah tuh kayak proses yang akan terus lo jalani. Itu belum tentu jodoh? Belum lah. Kalau menurut gue belum tentu jodoh. Jadi jodoh menurut lo adalah penyesuaian? Penyesuaian. Ketika lo beda cerita gini, kalau menikah buat gue itu komitmen. Banyak hal yang kayak bukan cuma berkomitmen sama seseorang, tapi lo harus menoleransi. Gitu loh. Berkompromi. Yes. Atas kekurangan dia. Gak cuma kekurangan, kadang ada kelebihan orang yang mengganggu lo. Itu ada loh, iya kan? Misalnya lo punya pasangan yang finansialnya baik banget, tapi ternyata tuh jadi bumerang buat lo nih. Kayak lo akhirnya lo meng-underestimate diri lo sendiri. Iya, lo jadi rendah diri. Betul. Tapi ada yang orang kekurangannya jelek banget, tapi lo bisa menoleransi. Berarti lo cinta sama tuh orang. Kalau gue gitu. Segimana kita mau effort untuk berkompromi ya? Yes, semua hal harus dikompromiin. Kalau buat gue kayak kalau ada teman-teman gue yang cerita nih, aduh gue ribut nih sama dia gini, gue cuman komen gini, ya kalau lo nggak bisa ngelewatin kerikil kecil, ntar nih lo nikah itu tuh sepele, biasalah gitu gue bilang. Nanti lo menikah akan banyak hal yang lebih complicated di hidup lo gitu. Apa yang udah terjadi complicated itu dalam hidup lo ketika sudah menikah? Saat ini ya, ketika sudah menikah, gue bekerja bareng soalnya sama dia. Nah, nggak semua orang bisa kerja bareng sama pasangan. Iya. Gue tipikal orang yang gue kerja di kantor gue marah. Oh, lo nggak bisa gini, lo harus begini, begitu, begini. Menurut gue. Galak tuh lo. Oh, gue galak. Tegas ya. Iya. Gonggong. Tapi di rumah gue biasa aja. Kayak masih bisa yang sayang mau makan apa, gitu. Sayang bangun ini, sayang kopi. Nah, laki gue nih karena sudah terbiasa bekerja sendiri dulu, dia menjadi lead untuk dirinya sendiri dan perusahaannya. Kadang kalau di rumah dia masih sedih gitu. Kenapa? Karena di kantor ribut, diskusi gitu. Sekarang kalau gue bahasanya halus ke dia, kan itu diskusi. Di rumah kebawa dia kadang masih moodnya, tapi lama-lama penyesuaian. Terus ada lagi hal yang lebih detail lagi, masalah keluarga misalnya kan. Ya ada bahasanya, lo kalau nikah nggak cuma sama satu orang. Iya, keluarga lo yang nikah tuh. Keluarga juga tuh gitu kan. Itu pembagiannya adilnya harus gimana, waktunya gimana, lo harus bagi waktu ke keluarga mereka, harus bagi waktu ke keluarga kita juga gitu. Ntar ada lagi masalah-masalah kecil. Dia cemburuan banget orangnya. Gua sayang aku gimana? Gua enggak. Gue orangnya, gue kalau udah percaya sama orang, gue percaya banget. Yang committing ya sama ini perempuan gitu, lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gue malah pernah bilang sama dia gini, ntar kalau ada cewek yang menarik banget di mata kamu, menurut kamu, kasih tahu aku. Gitu. Jadi aku bisa koreksi salahnya aku apa gitu. Jadi, sebagai istri kalau sampai ngeliat orang lain gitu, dia mau ngomong gitu, kamu ngomong gitu sih, aneh banget ya. Kok aneh ya? Kamu gak cinta ya sama aku? Dalam hati, boleh juga. Itu lo, untung gue gak di kamar lo, Par. Tapi kan yang terpenting adalah harus jujur. Betul. Kalau kita merasakan sesuatu sama orang lain, itu harus jujur. Benar. Bagi gue adalah kejujuran segalanya sih sekarang ini ya. Betul. Mending nyakitin ya? Iya, karena gini, apa namanya, nggak salah kita melihat kayak
cewek cakep, cowok cakep gitu kan, dan kita mengagumi, ya nggak salah dan ketika kita suka sama orang pun mungkin ya relatif kali ya, tapi menurut gue tuh bukan suatu yang salah ya. Asal yang ngomong dan tidak jadi keterusan gitu tapi kan. mungkin kalau udah menikah beda, Far. Pressure-nya beda banget. Apalagi kalau istri lo nanti hamil, punya anak, apalagi mungkin dia bukan pekerja yang banyak waktunya di rumah, mungkin pressure-nya beda. Karena gue mengalami, gue kayak gimana pressure itu? Lebih, gue aja yang gak overthinking ya. Gue kayak kadang mikir, ya itu mungkin karena teman gue terlalu banyak laki-laki, jadi gue kadang suka mengingat cerita-cerita mereka. Ada yang bilang kayak, dulu gue nikah sama dia karena gue suka punya istri ibu rumah tangga, bahasanya dulu. Ada teman gue dulu, terus dia cerita pacar gue nih udah 3 tahun di Australia. Loh, lo emang udah cerai? Gue bilang gitu. Belum, tapi kita udah gak komunikasi aja, serumah tapi buat anak aja bahasanya. Kenapa? Habis gue kalau pulang ke rumah gak nyambung, bini gue tuh diajak ngobrol kerjaan gak bisa. Lah serba salah. Dulu lo pengen ibu rumah tangga, sekarang lo menuntut pasangan lo harus pintar. Yang gue tanyain satu, lo punya pasangan pintar udah siap belum? Susah bohong. Iya ya nggak? Lo punya pacar pintar, emang lo pikir gampang? Enggak gitu. Nah, dari semua banyaknya teman cowok lo nih, yang sudah menikah tapi masih sana sini gitu kan, lo tahu gitu kan. Nah itu kan menjadi bekal lo nih sekarang nih untuk menghadapi sebuah pernikahan nih. Nah apa yang istrinya 2 nggak ketahuan aja ada, Far. Lo lebih aware gak sih gara-gara itu? Gue enggak. Apa jadi lebih parnoan? Enggak. Buat gue bilang sama pasangan gue, I trust you gitu. You are my husband, you are father of my son gitu. Jadi buat gue apapun yang terjadi di kedepannya, gue pengennya semuanya harus baik-baik aja. Dalam segi hubungan ya gitu loh. Makanya baik keadaan gue ataupun dianya, gue pengen terbuka. Tapi gue sama dia sama-sama terus berusaha untuk selalu membuat pasangan kita nyaman gitu loh. Jadi kayak temen, bukan berarti lo punya pasangan terus lo gak ngurus diri. Ya gak juga gitu ibaratnya. Kayak gue tuh senang banget bikin dia rapi gitu tuh, senang gue. Nyisirin dia. Oh, gue kira kasih kertas kayak parcel. Dipitain. Kayak parcel. Karena apa? Buat gue suatu kebanggaan ketika nyokap gue misalnya bilang, ganteng amat lo, mau kemana? Ntar diliatin cewek-cewek lo. Justru gue merasa bangga karena gue bisa ngurusin laki gue gitu. Kadang cewek banyak yang salah persepsi, mempercantik diri terus lakinya digembelin. Buat apa gitu loh. Jadi maksudnya lo mempercantik diri boleh, tapi ya lo harus tahu juga pasangan lo kan lo harus rawat juga kayak gitu. Tapi gue bilang, Par, nikah sama pacaran beda banget. Paling beda yang lo rasain deh apa? Yang paling signifikan nih? Ninggalin maksudnya? Kalau dulu pacaran ada kesalahan, buat gue kayak ya udahlah gitu. Ya besok juga beres. Enggak, ya udahlah, nggak usah diterusin. Gue gitu. Walaupun gue berjuang nih sekali, 2 kali, 3 kali, gue bukan tipe orang yang ribut putus, enggak. Tapi lu perjuangin dulu. Perjuangin terus. Tapi udah sampai titik paling berat, udahlah. Kenapa sih gue harus maksain gitu loh. Tapi saat menikah, udah titik paling berat, gue harus di sini gitu. Gue pikirannya, gue pengennya gue harus di sini gitu. Gue nggak mau mudah kayak udahlah selesai aja. Apalagi gue tipe orang yang kalau marah nggak menggebu-gebu, justru bikin dia stres. Gue kalau marah kan diem orangnya. Itu lebih anjing sih. Sampai dia udah tell me gitu. Salah gue di mana? Gue diem orangnya. Karena gue tipe orang yang mikir banget satu kata per kata. Gue nggak mau nyakitin perasaan orang karena makin bikin worse. Gue bilang gue kecil lahir tua, jadi gue tuh memilah. Lu kayak Benjamin Button gitu kali ya. Gue lahir menua. Jadi tua. Jadi gue karena gini, dulu gue berpikiran bahwa ketika gue punya pasangan, gue cerita soal mantan itu biasa. Bukan yang serius gitu, kayak ya udah pernah berlalu gitu kan. Ya udah yang lewat gitu kan. Maksud gue biar kesalahan itu nggak keulang lagi sekarang. Tapi ternyata ketika kita punya pasangan, orangnya kan beda-beda. Ada yang cemburuan banget dan nggak menerima. Kayak gue nggak peduli lu tahu masa lalu lo. Itu kalau lo nggak suka sama orang itu dan lo nggak sayang, pasti lo gini, dia tuh nggak bisa nerima gue apa adanya.
jawaban orang-orang yang masih Iya. masih egois sama diri sendiri. Tapi ketika lo, gue bilang toleransi kan, seberapa besar lo menoleransi kekurangan pasangan lo atau kelebihannya. Akhirnya gue gini, oh ya udah, gue nggak perlu cerita, gue mengapresiasi dia, menghargai karakter dia gitu. Ada yang bilang, dia kalau nggak bisa nerima gue ya udah berarti dia nggak bisa nerima masa lalu gue. Hey, jangan hidup di masa lalu guys, masa depanmu masih panjang. Ibaratnya kan gitu Pak. Tapi emang anjing juga sih ketika masa lalu tuh jadi hambatan kita untuk hidup yang sekarang ya. Kenapa? Gue tanya. Nggak, karena menurut gue itu kan sudah lewat ya. Apapun yang terjadi ya udah terjadi. Betul. Gitu. Akan jadi masalah ketika lu mengulang hal yang sama dengan orang yang sama. Itu lebih bermasalah. Itu lebih bermasalah. Tapi ketika selama tidak terjadi seperti itu, ya nggak usah dianggap masalah. Kayak misalnya, dulu kamu pernah kayak gini. Iya kan dulu gitu kan. Serba salah ya. Ada orang mau tahu cerita tentang dia di masa lalu. Nanya dulu kamu mantan kamu yang ini gimana sih, ini gimana sih. Tiba-tiba sekarang jadi masalah lagi. Nah itu rada ngebingungin tuh sebenarnya tuh. Ini saran gue aja nih ya, itu akan jadi bumerang buat diri lo sendiri. Ibaratnya gini. Jadi gini. Balik bumerang Instastory. Enggak, ibaratnya gini ya. Ini lo menceritakan masa lalu lo. Iya. Suatu saat ada masalah, itu secara tidak langsung lo membrainwash pasangan lo untuk bercerita bahwa lo seperti ini, ntar dia ada kejadian apa, diungkit masa lalu. Pantas aja lo gini ya. Itu anjing dulu Itu anjing sih. Itu anjing gitu. tuh. Ya kan? Iya. Tapi itu pasti terjadi. Itu kalau gue bilang woman nature. Cewek tuh hatinya begitu, Far. Sensitif banget. Gue kayak cowok banyak. Ya. Lo kok gue kayak cowok ngomong gini? Tapi cowok banyak kok yang kayak gitu. Cowok juga banyak yang begitu ya. Berarti cowok ke cewek-cewek. Sebenarnya nggak masalah, bukan memandang gender, tapi emang gimana orangnya aja sih. Gimana orang itu akan respect sama yang dia punya sekarang ini. Ya, gitu. Karena orang tuh selalu mempermasalahkan kepunyaan dia yang sekarang. Itu dia nggak terima pernah dipunya sama yang dulu. Maksudnya, gitu. Kepunyaan dalam bentuk apa nih? Iya, misalnya gue sama si A nih sekarang nih. Misalnya gitu kan. Banyak orang yang selalu menyalahkan kayak, dia kan dulu pernah punya kepunyaan si B, itu masalah kepunyaan. Iya. Jadi aneh gitu kan. Makanya kalau punya pacar jangan diumbar-umbar banget. Gue gak diumbar-umbar. Lu diem-diem ya? Iya. Yang penting enak. Diem hat-trick aja. Lu menikah kapan Far jadi Far? Aduh, belum tahu. Gue gak ada kepikiran. Kenapa gak ada kepikiran? Gak ada kepikiran, gak tahu. Pengen punya anak sih pengen. Bikin aja. Udah, nggak berhasil mulu. Tadi kan dia amandel. Terbuang-buang. Sekarang tempat yang benar. Nah, kemarin-kemarin nih. Yang dibuang-buang itu calon presiden ya, calon profesor. Yang jadi ntar gembel. Jangan banyak-banyak coba-coba. Bukan. Kalau sekarang sih ya jalanin aja. Tapi balik lagi tuh kan, kadang-kadang jadi bumerang juga ya kata-kata jalanin ya. Bagi gue adalah menghargai satu sama lain. Dan tidak melewati batas kenyamanan ya. Tapi lo tipe yang pacaran apa komitmen? Komitmen. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau komitmen, kalau misalnya gue lagi jalan sama cewek, gue bilang sama dia. Oh, tapi lo tetap jalan sama cewek? Tapi bilang dulu. Jalannya kemana tapi ngomong? Naik motor touring. Gitu. Si touring banget anak. Dan gitu dong, ntar gue jadi gak boleh touring nih. Enggak. Tapi kalau pacaran? Enggak, kalau menurut gue tuh ya, kalau pacaran tuh ya, gue tuh bisa ngobrol apapun. Gue bisa menjadi diri gue yang gue suka di depan dia. Bukan menjadi, gue gak enak nih sama diri gue kalau depan dia gitu kan. Menurut gue tuh toksik. Iya betul. Ya, bagi gue adalah gue bisa menghargai diri gue dan gue suka nih sama diri gue ketika gue lagi berada di deket dia. Itu menurut gue tuh. Tapi benar, gue juga dulu mikir gitu. Gue nggak pernah ada ngomong kayak kita pacaran ya, kamu pacar aku pacar kamu, enggak. Gue selalu komitmen. Kenapa? Karena kalau pacaran itu lo seolah-olah kayak melakukan sesuatu hanya untuk pasangan lo. Deklarasi aja, memproklamirkan sesuatu hanya untuk sebuah sesuatu yang simbolis itu. Nah, terus lo nggak ngelihat orang lain cuma karena takut pacar lo marah. Iya. Terus lo nggak mau party sama teman-teman lo cuma takut karena pacar lo ngambek. Betul. Tapi ketika lo komitmen, lo tidak perlu ngomong kayak lo. Emang lo udah nggak mau? Ya, gue udah punya pasangan, gue menghargai. Bukan karena pacar lo. Iya. Kalau menurut gue itu komitmen. Iya. Ketika kita sudah nggak mau dari pertama bilang. Nggak mau karena emang nggak mau, bukan karena nggak enak tar cewek gue ngambek, bukan karena itu. Itulah makanya gue bilang kan kadang ada orang yang
oh gue komitmen aja. Tapi lo sebenarnya pacaran itu, lo cuma melakukan hal untuk bikin pasangan lo seneng aja, atau pasangan lo nggak khawatir. Tapi kalau lo komitmen kayak lo kumpul sama teman-teman cowok lo yang lo cuma cewek sendiri gitu, itu namanya lo nggak komit. Karena kalau lo komit, lo akan menghargai pasangan lo tanpa perlu pasangan lo marah dan minta itu. Betul. Itu menurut gue gitu ya. Jadi ya itu, saling menoleransi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena banyak hal yang kadang orang cuma fokus di kekurangannya, ntar suatu saat ternyata kelebihannya yang jadi masalah. Misalnya terlalu banyak uang, terlalu sibuk bekerja, terlalu ganteng, terlalu cakep mungkin, atau terlalu friendly. Nah itu yang jadi masalah. Iya. Dia temen aku. Temen apa ya? Temen bobo gitu kan. Itu beda cerita gitu loh. Sekarang gitu lebih frontal kan, Far. Iya. Orang lo kalau lo pacaran pasti banyak banget. Gue suka bingung ya sama pertanyaan-pertanyaan. Kamu dulu sama dia pernah ngapain aja? Anjing tuh tai itu. Iya. Ya terus kalau gue dulu ngapa-ngapain emang kenapa? Emang urusan lo. Iya. Tapi atau gini nih, misal jalan sama cewek deh gue. Udah ngapain aja lo? Iya. Seolah-olah tuh kayak orang deket pasti ngapa-ngapain gitu kan. Pasti selalu gitu. Makanya tapi gue mikir gini. Gue sama laki gue tidak pernah membahas apapun tentang hal yang pernah terjadi masa lalu kecuali ditanya. Kecuali dia nanya. Terus dia bete sendiri biasanya. Abis nanya dia bete sendiri. Terus aku gini, bete. Kalau gue selalu menanggapi sesuatu bercanda aja gitu. Karena kalau gue serius berarti ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu gue. Apalagi kalau gue sampai membahas terus menerus, itu udah bukan cerita, ngenang. Iya kan? Karena ada beberapa teman gue yang bilang, dia cerita mantan, gue gak masalah. Lama-lama cerita terus, lama-lama enak. Temen gue suka dia gini, tiap hari cerita mantannya. Mengenang itu bukan cerita. Nostalgia gak apa-apa. Yang jadi apa-apa adalah reuni. Kayaknya pengalaman ya, Par ya. Pengalaman pribadi. Kalau nostalgia mah gak apa-apa. Reuni yang jadi masalah. Kalau reuni rame-rame gak apa-apa. Reuni berdua itu di mana? Aku ketemu mantan di mana? Borobudur. Candi. Anjing. Nah, balik lagi ke soal pernikahan nih. Yes. Dari semuanya nih, Bill. Apakah itu salah satu lo yang nggak mau ke TV-TV lagi? Enggak. TV-TV masih lo pengen? Gue lagi fokus sama anak gue. Gue lagi pas gue nikah pertama tuh gue bilang dulu ya, sayang aku mau fokus tahun ngurusin, kalau aku punya anak, aku pengen fokus tahun ngurusin anak aku sendiri gitu. Tapi karena kemarin kan kita sempat ngalamin pandemi kan gitu loh, semua harus struggling lah, harus survive. Akhirnya gue pas habis lahiran gak lama, 2 minggu tuh gue udah harus balik kerja gitu loh. Tapi gue bawa anak tuh, jadi gue ke kantor ngurusin pembangunan, bikin ini, masih bawa anak. Neneknya yang ngoceh-ngoceh, anak masih merah, biasa lah ya gitu. Akhirnya dengan berat hati di bulan keempat gue memutuskan untuk cari orang bantuin ngurus anak gue. Karena lo masih terlibat dalam pekerjaan lo. Masih kerja banget. Dan ya udah, maksudnya karena rumah gue deket, gue pulang dulu ke rumah, kadang balik lagi ke kantor gitu aja. Tapi gue menikmati, enjoy. Makanya gue bilang kalau nikah tuh pressure-nya beda. Belum ekonomi, belum kehidupan lo, belum kebiasaan kecil buruk lo yang mungkin setahun 2 tahun baik-baik aja, ntar tahun ke-4, ke-5, 10 udah kayak kamu bisa gak sih gitu kan. Kalau sekarang masih diem gitu. Kalau gue dari awal udah gak suka, gue bilang gak suka. Emang kantor lo di mana sekarang? Di Smogarts, di kesehatan, deket Pondok Indah. 15 menit lah dari main dong. Ya lu kan buka bengkel baru di situ. Workshop. Ada workshop, ada coffee shop juga. Coffee shopnya namanya apa? Smogarts. Smogarts juga. Kita pakai satu brand namanya. Jadi itu custom motor semua. Cuma kita sekarang expand bisnisnya. Gue lebih main di lifestyle gitu. Jadi clothingan. Apparel dari dulu ada. Tapi sekarang lebih fokus lagi ke kayak coffee shopnya, terus community-nya. Kenapa? Karena orang tuh kalau ngomongin motor identik tuh harus punya gitu loh, takut main ke sana. Karena lo nggak punya motor besar gitu. Padahal kan dulu kita dari sebelum punya motor juga kita ngeliatin doang, Far. Iya, dulu kita kepengenan doang. Kayak waduh, ntar gue kalau punya duit pengen ini nih kali ya, itu ya gitu. Nah, gue pengen menjadi satu tempat yang semua orang bisa datang ke situ. Karena gue bikin menikmati tanpa harus punya. Menikmati dulu dan punya kemudian. Kan jadi optimis kita untuk punya sesuatu.
gue bikin bengkel gue tuh open kitchen. Konsepnya, jadi orang bisa ngelihat pengerjaannya, bisa ngintip langsung apa aja sih yang dikerjain, gimana sih orang bangun motor gitu. Terus kalau gue sama laki gue lagi di sana, kita suka random aja ngobrol sama orang kalau memang lagi ada gitu. Terus kalau kumpul-kumpul Sabtu Minggu lagi pada datang, banyak kan custom builder yang masih baru-baru gitu. Senang ngobrol gitu. Kita suka aja sharing, karena buat gue udah bukan rival lagi, tapi kayak menjadi sebuah lifestyle lo, menjadi sesuatu hobi yang bisa lo lakukan bareng-bareng gitu loh. Sharing bareng-bareng. Bisnis tuh lebih enak ya ketika sudah tidak menjadi rivalitas ya, tapi menjadi sindikat. Saling support, menyupport. Itu yang bahaya. Kalau sama gue ntar sama anak-anak ini juga lo harus bayar double dong lo. Ya itu urusan lo, brand. Tapi benar, gue bilang, kalau gue kayak teman-teman builder pada main, kita open banget, seneng gitu loh, kayak ngobrol sharing, saling tuker ide gitu kan. Terus kebetulan gue bisnis di hal yang sangat passion buat gue. Gue jadi lebih sangat excited lagi gitu loh, ketika ketemu orang-orang baru, gue banyak belajar hal baru lagi gitu kan. Makanya di Smoke Garage sendiri sekarang gue benar-benar fokus gimana caranya tempat ini cewek-cewek berani masuk tapi nggak takut kalau ini tuh bengkel banget gitu. Jadi vibe-nya homey banget, kayak lo main ke rumah. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Sekarang ada cewek-cewek yang baru mulai main motor. Gue seneng banget, jadi gue kayak kalau motoran nggak sama laki-laki doang gitu, punya temen cewek kan, jadi seneng gitu loh. Ada yang datang ngopi, ngobrol, ganti knalpot. Nah, itu seru banget, sesuatu yang baru lagi, kayak wih ada yang mulai kayak gue ini ya. Gue seneng banget nih gitu. Terus masih ada hal-hal yang berbau pekerjaan tapi menjadi passion buat lo, dan itu hal yang sangat menyenangkan banget gitu loh. Kayak ibaratnya lo misalnya jualan kosmetik, anggapnya gitu. Tapi lo nggak bener-bener pengen ada di dunia itu gitu. Pasti lo kan ya udahlah asal ngasilin duit aja. Ya udahlah. Ini strategi bisnisnya gimana? Menurut lo gimana? Tapi ketika lo passion, strateginya bisnisnya gimana? Menurut gue. Nah, itu loh yang enak. Jadinya seru tuh. Jadi lo menikmati banget hal-hal yang lo lakukan gitu loh. Itu yang lagi gue jalanin, gue bangun lagi. Udah berapa lama sih bengkelnya? Smoke Garage tuh di Bali udah 6 tahun. Kalau di Bali kan udah lama. Kalau di Jakarta? Baru 2 bulan. 2 bulan tuh ya? Di jalan apa? Di Kesehatan Raya. Pokoknya lo kalau Muara Bintaro ya? Yes, dekat banget sebelum masuk Bintaro. Di kanan jalan Domino's. Holland Bakery. Ya, sebelumnya persis. Oh, sebelumnya. Yang ada cuma mobil gede tuh. Aduh, ini sponsor, bayar ya. Domino's BRI sebelumnya persis. Dulu pokoknya tempatnya jelek banget. Sekarang ting 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 ting. Kita bangun, kebetulan kita bangun sendiri, irit. Jadi bangun, sekarang udah ada workshopnya. Kantor gue di situ juga. Jadi gue sekalian ngantor, sekalian ngurusin di bawah. Cuman 6 bulan pertama gue benar-benar intens banget, fokus di bawah untuk ngebuild planning bisnisnya akan seperti apa ke depan. Tapi kan kalau kopi kan udah banyak orang yang bikin kopi ya. Nah, lu gimana cara bersaing itu dalam bisnis itu? Balik lagi, gue tidak mau menjadi rival. Gue menjadikan itu sebuah komplimen untuk para komunitas yang mau datang ke situ. Jadi gimana caranya, kan gue bilang lifestyle. Kopi kan udah kayak tiap hari, jadi gaya hidup sekarang. Lo tiap hari kerja ngopi, mau tidur ada yang ngopi, mau olahraga ada yang ngopi. Gimana caranya orang datang ke sana cuma duduk nikmatin kopi, lo bisa kerja, lo juga dapat situasi yang nyaman. Bisa ngerokok di situ? Bisa, di luar. Oh, di luar. Di luar jalan. Nggak bisa ada. Kan lingkungan gue perokok semua, Far. Jadi gue sengaja sediakan untuk penting perokok. Yang ngerokok tuh, gitu. iya. Terus vibe-nya itu dari sore ke malam, waduh, Bali banget. Oh iya? Ada cahaya. Ada kecak gitu? Ada kecak. Ada cewek-cewek Bali kemana? Ngaben. Anjing, ngaben jauh banget. Oh, enggak gitu? Maksudnya vibe Bali tuh kayak gimana? Ambience lo kalau itu kayak mataharinya, gerahnya. Maksudnya gerah. Peliket. Enggak, asik, enak aja pokoknya. Gue kadang justru menjadi tantangan terberat gue, gimana orang datang nggak minta nginep di sini. Ada pila kosong nggak, Bu? Ada pila kosong. Ada, kebetulan saya sewain di belakang rumah saya. Oh, jadi ini kopi nih, belakangnya ada kayak kaca gitu, orang-orang kerja gitu ya, enggak, si bengkel-bengkel. Di dalamnya. Dalamnya? Jadi
sectionnya tuh kebagi dua gini, sebelah sini workshopnya, sini showroom kita. Jadi di dalam sini ada coffee shop, aparel, tempat duduk. Di belakang kasir kita kasih kaca besar, di seberangnya ada bar tools. Orang kalau kerja di situ ngeliat ke kanan tuh udah langsung direct to bengkel kita. Jadi memang kayaknya udah nggak pengen deh nyembunyiin rahasia dapur gimana ya. caranya lo bikin produk yang mungkin sebagian orang menganggap bagus gitu ya. Kita justru pengen share, pengen orang ngeliat gitu loh, apa sih yang dikerjain gitu. Gimana sih susahnya nge-build motor, karena jujur ya, menurut gue custom motor itu masih belum segitunya diapresiasi di Indonesia. Kenapa? Dianggap sesuatu yang kok mahal gitu. Sedangkan di luar orang tuh rela mengeluarkan nominal besar untuk sesuatu yang homemade gitu loh, ngerti nggak? Semakin homemade, semakin lo diapresiasi gitu loh. Kebetulan semoga pernah ngerjain motor juga, dikirim di Amerika buat show. Panjang motornya 2,9 meter panjang. Panjang banget tuh. Kayak Tron gitu. Keren kayak Vespa Brekewe. Mohon maaf. Yang banyak-banyak. Kalau itu orang. tangannya segini, panjangnya buntutnya yang 2 meter. Kelentengannya. Gue tapi kagum tuh sama Vespa gitu. Oh iyalah. Gue juga terbuat dari apa ya? Dan lu bayangin dari luar kota, men. Iya. Ke Jakarta udah kayak gokar kan. Duduknya rata sama aspal gitu. Kadang-kadang bawa saung di belakang. Kadang gue terus kayak kadang gue mikir, kenapa ya gue ngasih top? Kadang gue mikir gitu. Cuman ada gue mikir kayak ada motor yang pas dibawa ke sana orang tuh sangat mengapresiasi, seniman Jepang sampai bikin lukisannya, sampai difotoin sama dia. Terus gue ngerasa kenapa di sini masih banyak yang kayak mahal amat sih bikin motor. Padahal kalau mereka tahu, makanya gue bikin open kitchen biar mereka tahu betapa susahnya bikin tangki dari aluminium dari awal tuh. Betapa susahnya. Apalagi kerja melaki gue ya, presisi kiri kanan diukur pakai underpass lagi, waterpass. Dia kan orangnya detail banget. Jadi mata gue sampai jereng gitu. Kadang gue lihat, sayang udah lurus belum? Udah. Dikit, miring dikit. Naikin satu orang, cewek yang naik, cowok yang naik. Jadi benar-benar dicoba motor by motor gimana. Orang-orang kan beda-beda tinggi badannya. Kita mencari target yang paling proporsional untuk orang Indonesia. Kalau bikin motor gitu loh. Nah jadi gue pengen orang tuh mengapresiasi ini loh hasil tangan manusia nih, bukan mesin nih, tapi bisa sebagus ini. Itu yang masih banyak belum diapresiasi di sini. Nah di bengkel tuh lebih ke bodyworks ya, bukan ke mesin berarti? Mesin juga, tapi bodyworks lebih paling banyak di bodyworks ya, karena kan ya namanya bodinya bagus terus nggak enak dijalanin juga percuma kan. Kita harus bikin paket yang lengkap, gimana lo aman juga di jalan, terus dilihat juga menjadi sesuatu yang keren dia motor. Berarti ini motor gitu. Custom, lebih ke motor-motor custom kayak ini kan, kayak misalnya chopper, bobber gitu ya? Atau lebih ke apa? Ada Vespa nggak sih? Nah kita lagi baru mau mulai karena gue punya PTS, mogok 3 kali, gue happy banget, dorong-dorong kan, gue bilang ini PTS asik banget ya gitu. Kalau gue bilang Sunmore skill, Sunmori pakai skill, gitu kan. Cuman gue lagi pengen banget nih, gue lagi ngedesain motor buat Vespa juga. Lagi mau kita coba garap dulu gitu loh. Cuman dirapin dulu mesin-mesinnya, terus bodinya ya menyesuaikan lah nanti kan, sesuai karakter aja. Cuman gue nggak menutup kemungkinan kayak teman-teman kemarin pada datang naik Vespa ke tempat gue. Ada yang tua, Matic ada gitu kan. Terus gue bilang, seru banget ya main Vespa gitu kan. Kita banyak banget ngerjain motor gede gitu. Cuman kalau Vespa tuh kayaknya punya nilai seni tersendiri gitu. Kalau nggak Vespa cetul gitu-gitu kan lucu-lucu banget tuh. Gue dari dulu suka motor tua soalnya. Gue aja pengen ngerakit BMW R75 dulu. Pengen nyari mesinnya, boxernya. Tapi pengen gue bikin bobber gitu. Tapi nanti ya kalau anak gue udah mulai pada bisa berjalan aja ya, karena tapi R25 tuh agak susah ya kalau diapa-apain ya. Soalnya kan gardannya kecil kan. Kalau R25, gue sukanya R75. Karena gue pernah ada punya orang di Bali, gue bilang, R75 berapa? Sekian. Gak ada surat. Mohon maaf lahir batin deh, selamat tinggal. Gak deh, gue gak berani kan. Jadi gue pikir mendingan nanti kalau punya dibangun tapi nggak buat dipakai daily gitu. Maksud gue buat lu motor sekarang apa aja? PTS.
PTS lagi ngerjain. R90 ada masih? Udah jadi Pajero. Kebutuhan anak tinggi ya, Pak. Lahiran mahal, Pak. Normal aja mahal. Langsung gitu. Jadi kemarin Triumph masih ada Triumph? Enggak, justru lagi pengen Triumph nih, pengen Bobber kan. Cuman ntar deh nabung dulu. Gue kemarin kan fokus di bisnis. Jadi sejauh ini motor yang ada di bengkel udah banyak. Ya udah tinggal pakai doang. Iya. Cuman lu pernah punya Himalayan mana? Pernah sih? Apa dapat pinjaman? Enggak, Smoga tuh bikin Himalayan yang 411. Oh, oke. Nah, dari situ alhamdulillah kita dapat kepercayaan dari principal Royal Enfield. Yes, untuk bikin limited edition. 21 Himalayan, 21 Interceptor. Jadi kita bikin custom kitnya. Jadi untuk pembelian unit baru udah plus modif, itu memang resmi dikeluarin sama Royal Enfield. Sekarang Royal Enfield tuh masih susah keluar surat nggak sih? Oh, curhat ya. Kebetulan bos-bosnya teman saya. Pak, dengerin ya Pak. Alhamdulillah. Apa udah dipegang orang nggak sih sekarang? Udah pindah. Udah pindah. Bagus. Bagus ya. Mau beli ya? Lewat kita aja. Langsung gitu. Gua kayak marketing enggak. Udah pindah tempat, udah pindah dealer sekarang. Oh, udah pindah prinsipal tuh. Udah pindah prinsipalnya masih. Distributor. Iya, udah pindah dealernya sudah orang lain gitu. Saya juga denger itu banyak yang setahun. Apalagi buat para yang ambil Lambretta juga. Kok sama? Lo nunjuk terus gue ingin nunjuk. Jangan gitu dong, gue tadinya mau jadi dealernya tahu di Bali. Lo gimana sih? Tapi memang itu maksudnya. Kalau bisnis di otomotif kan kesusahannya nggak cuman maintain customer ya, tanggung jawab yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin after salesnya lelah. Cuma sekarang udah ganti, terus mereka juga punya responsibilitas yang cukup tinggi kayaknya untuk rapiin yang sebelum-sebelumnya. Ya semoga ke depannya. Kasar katanya nyebokin ya? Ya nyebokin lah ya. Bau-bau sebelumnya ya. Jadi buat yang mau pada belanja motor silakan ya. Langsung gitu. Tapi Interceptor menarik sih, menarik tuh. Harus dengerin yang baru. Kita bikin knalpotnya. Aduh. Kenapa? Nyambung ke helm gitu. Oh, nyambung ke helm. Jadi kalau digas keluar sini. Pokoknya kalau lo bawa cewek, Interceptor mana enak bawa cewek. Ya, dibawanya di depan. Rapat. Terus di dashboard gitu kayak bocah. Nggak, tapi yang gini keluar lo harus cobain dengerin suaranya. Makanya main dong tempat gua. Banyak banget yang nyari knalpotnya jadinya sekarang. Tapi kan kita punya custom berarti lo. Custom. Kita bikin sendiri semua. Makanya kan dari motor beli sampai jadi tuh sebulan. Sebulan kita paling cepat sebulan, paling lambat 1,5 bulan lah kita janjiin karena nggak mau janji-janji palsu kan ya, ntar menyedihkan gitu ya. Di dealer sekarang berapa sih Interceptor? CP25 ya? Interceptor yang CP50 yang baru ini. Jadi begini Pak, kebetulan ada beberapa variasi warna. Enggak, Interceptor basicnya yang paling basic untuk Jakarta tuh 213. Oh, 213. Custom kita 40-an, 44 sama tax ya. Tapi pokoknya total 250 lo udah dapet full custom, udah ganti ban, exhaust, grill depan, fender. Joknya udah ciamik gitu deh ibaratnya. Enggak promo ya. Emang kebetulan kita juga sebagai builder merasa cukup diapresiasi karena kita dipercaya untuk bisa ngerjain project ini, dan itu awalnya dari yang 411 yang prototype kita bikin itu untuk baru tuh dari situ tuh. Excitementnya tinggi. Akhirnya jadilah nih project ini yang memang harus dikerjain di 2021. Makanya kita kemarin dari Bali, yuk kita ke Jakarta dulu deh karena harbornya paling deket di sini. Kalau di Bali harus ke Surabaya, motor susah banget. Sedangkan kita punya tanggung jawab timeline yang cukup padat dari principal. Jadi ya udah mutusin untuk yuk bangun di Jakarta gitu. Tapi RE ketika masukin yang knalpotnya 2 gitu kan, jadi kayak nafas baru gitu ya. Iya, mau keluar lagi nih nanti. Oh iya. Maret ada lagi. Apa namanya? Meteor. Wah kan gue promoin, bayar nggak lo sama gue? Ya yang nyetir Wacele sama Tommy Ningse. Terus rambutnya terbang-terbang setengah gitu. Kalau digeber gitu. Woncing cuncing cuncang. Kalau tahu sih lagunya. Digeber gitu bunyi.
Enggak, ini kalau gue lihat ya, ini kacamata gue aja nih, sebagai orang awam ya, orang baru. Gue ngeliatnya kayaknya ini bentuk dari klasik yang sudah diperbaiki dari segi mesin ya kalau gue lihat. Kan kalau klasik gue ngerasa geter kan. Oh, geternya emang sampai biji-biji kan. Asik dong berarti ya. Berarti orang naik R ini lama nih. Yang dulu ya, yang dulu gitu kan, awal-awal kan. Salah satunya kan katanya seninya digetar, katanya seninya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya emang jalan jauh kan dari biji 2 tuh jadi monokotil, jadi 1 biji lu. Loh, jomblo enak dong. Lama-lama ini motor digeter-geterin. Terus biji 1. Dari dikotil ke monokotil. Ih, sedih. Enggak, katanya seninya emang di situ katanya. Cuman memang sekarang dia kayaknya Maret nih kalau gue juga baru dengar gitu loh. Mereka mau ngeluarin lagi yang versi klasik tapi yang memang dengan different inilah mesinnya udah jauh lebih bagus, disempurnakan. Udah disempurnakan. Katanya sih gitu. Gue juga belum lihat sih gitu. Tapi motor yang pengen banget lu beli apa? List 3 deh. 3. R75 1. Oh, itu bangun ya. Iya. Karena yang bangun dan beli deh. Bangun dan beli ya. Iya, apa kek? Aduh, ntar nyebutin brand kesenang. Nggak masalah. Endorse gue gak ya mereka ya? Iya, bisa jadi. Iya. Untuk prinsipal Jialing coba. Uling mobil. Saya nggak apa-apa dikasih mobil juga nggak nolak. Untuk Jialing silakan ke Nabila manajemennya. Gue suka apa ya? Kalau dari motor ya, gue suka kan jenis bobber sebenarnya. Nah, dari gambot gitu ya? Bukan gambot juga sih sebenarnya, karena gue pengguna motor daily. Gue suka sesuatu yang nyaman gue pakai. Kaki gue nggak jingke, nggak terlalu jinjit gitu ya. Nggak yang begini banget. Nggak terlalu gini banget. Proporsinya pas lah, nggak bikin capek. Nggak bikin gitu. Terlalu lelah gitu. Gue bobber gue suka, kemarin gue naksir tuh Triumph sebenarnya. Udah lama sih. Pas nikah aja gue bilang, lo gak usah beliin gue barang mahal, bobber aja. Kata dia, sama aja itu mahal. Oh iya benar. Ya udah nanti Triumph aja. Apa yang mana? Yang black on black bagus. Tapi mahal ya. Iya. Jadi endorsement ayo naik dong gitu. Bobber gue suka yang black on black gitu. Terus Truxton gue juga sebenarnya suka walaupun agak lelah. Tapi kalau cewek agak nunduk. Seksi gitu. Gue tuh gini. Gue tuh bukan kaum yang naik motor pengen kelihatan gagah dan keren. Karena gue nggak usah di laki-lakin, orang udah panggil gue abang ya kan. Gue merasa kayak udah nungging masih panggil abang, gimana ya? Gue harus gimana nih? Apa duduknya harus begini? Jadi kalau gue tuh senang seni bermotor ya, karena tangan gue kan panjang. Jadi gue kalau naik kayak Truxton R90 itu gue nggak kesusahan. Karena tangan gue itu cukup panjang. Jadi gue untuk grapplingnya juga fine aja. Gue waktu itu touring Jogja Bali naik R90 soalnya nggak capek. Buat gue kayak capeknya cuma kalau terlalu pelan kan 1200 kan pelan nanti. Jadi harus agak ya ngebut dikit, speed dikit gitu lah. Kalau nggak ngantuk juga kan jalan jauh gitu. Sama ya R75 gue suka, Truxton suka. Ya gue kalau gratis apalagi lah gue suka aja semuanya. Cuman surprisingly ya, setelah gue coba RE, bukan karena kita bikin Interceptor, gue sebelum ada project Interceptor baru launching, gue udah pernah nyobain. Pas masih sama yang lama, yang suratnya kata lo nggak keluar itu, itu gue udah cobain. Gue syuting di Jogja. Tapi yang lama bagus tuh. Bagusnya kenapa? Makanya gue jadi MC terus. Oh gitu ya. Hei, nanti yang baru gue usulin juga ya, sama gue ya tapi jangan sendirian. Lu jangan mahal-mahal. Jadi kita bagi 2 budgetnya. Tapi gue surprisingly gue nyobain Interceptor tuh daily enak banget. Mungkin orang kan pada nanya itu kenapa tuh lo bikin scramble gitu nggak panas kan naik gitu. Kan gue pakai karbon. Terus gue kemarin udah tes ke Ujung Genteng, pasir, hutan. Ujung Genteng tuh di mana sih? 7 jam dari sini. Mana tuh Cun? Anyer ya? Genteng Ijo Casablanca. Kan. Mana sih? Oh, Sukabumi Ujung. Iya 7 jam lah dari sini. Itu waduh, segala medan gue juga kaget kayak enak juga ya untuk harganya gitu loh. Affordable banget gitu. Kalau sekarang gue belum sanggup beli bobber kan, ya udah lah ya gitu. Tapi pas gue coba, gue denger suaranya, wah not bad, gila. Gue langsung kaget gitu kayak enak juga ya buat daily. Seru juga ya gitu. Bisa dapet 2.
Gue bilang bisa dapet uang gitu. Cuma jujur ya Far, Tapi dia bapaknya juga bagus sih itu ya. Iya. Tapi kemarin ada lagi yang bikin Continental dibikin racer, cakep juga Far. Gue jadi bingung, aku mau yang mana ya gitu. Cuman kayak kadang kalau kita udah beranak ya, naik racer agak-agak sakit pinggang juga ternyata ya gitu kan. Naik kuda besi, pulang kuda-kudaan kan capek banget. Tapi gue kalau ngomongin kuda-kuda itu dicambuk lagi. Iya, sakit. Tapi gue kalau ngomongin motor ya, gue senang sih banyak yang lagi pada cewek-cewek apa ya, terutama pada mulai main motor kan gitu. Cuman kadang, untuk cewek pemula deh, saran lu apa, motor apa enakan? Kalau pemula motor baru sih pasti. Iyalah ya, jangan yang ya yang starter aja, starter nyala, bukan yang diengkol-engkol. Kalau diengkol-engkol ya kalau hobi silakan, tapi lebih baik lo ngerti permesinan lah gitu. Karena balik lagi gue bilang kalau lo anak motor, apalagi cewek, satu saran gue, jangan banyak gaya. Lo jatuh bukan keren, itu namanya lo nggak ada skill. Ada beberapa cewek gitu ya nyobain wheelie pakai alat support gitu, jatuh di posting Far, terus mungkin nama brandnya ditegur kali ya. Gue kadang nanya kayak, gila di posting berani banget gitu, maksud gue kan bisa jadi jelek buat dia nih. Itu buat brandnya juga dong, nggak ada safety, nggak ada apa. Tapi maksud gue dari situ gue banyak tahu bahwa cewek tuh kenapa kalau jatuh suka diposting ya gitu. Padahal itu lo berarti nggak ada skillnya. Tapi mungkin buat sebagian orang keren kali ya. Gue nggak tahu loh gitu, karena mereka sangat happy dengan accident itu gitu, bukan yang kayak apa, aduh gue jadi jatuh, lucu-lucuan gitu bagi mereka kali ya. Happy gitu. Makanya gue bilang jangan banyak gaya deh, karena kalau lo kayak nggak ngerti mesin, samdi lo ada apa-apa di jalan tengah malam, sehebat-hebatnya lo dikepung cowok laki 8 ya mati aja gitu ibaratnya gitu. Makanya cari yang aman-aman aja gitu loh, yang masih oke. Kalau nggak tahu nih ya gue, kalau Meteor memang bagus keluar, mungkin untuk pemula cewek harganya masih oke. Harga berapa sih Meteor? Berapa ya? 90-an, 100-an kayak 90-an. Oh, tapi kenapa satu ya? Nah ini gue masih nggak tahu nih bentukannya. Meteor ya? Garden lah, coba lo cari Meteor Garden. Penasaran gue. Terus apa sih ya yang harganya masih oke? Meteor, coba Meteor. Ya, tapi ya Honda Rebel oke lah masih. Nih lo ngomongin harga atau bebas? Enak nih dipakai. Enak dipakai buat cewek-cewek. Oh, enak dipakai buat cewek-cewek. Iya, motornya. Siapa ya? Motor. Siapa ya? Apa ya? Oh ya, apa ya? Nah, itu bener. Bukan. Apa ya? Oh, kenapa tuh satu cuy? Iya. Kan bisa di custom di semua garage. Yes. Kolaborasi dengan Lawless. Jadi banyak gitu cabangnya. Iya, banyak. Apa knalpotnya? Oke, ini gue gak terlalu suka sih Meteor. Ya, bentuknya cruiser gitu ya. Iya. Tapi dikasih windshield lucu juga sih. Nah, tergantung Far. Kan mungkin kalau lo kayaknya lebih suka yang kayak klasik-klasik gitu kan. Iya, muka gue soalnya vintage. Kelakuan lo juga. Iya, kelakuan gue purba. Muka vintage, kelakuan purba. Ini gue tuh tapi jangan salah, gue tuh suka loh kayak Honda cetul gitu yang aduh yang tahun-tahun lama gitu. Gue kalau ngeliat kayak, tapi kok kayak nggak cocok di gue kalau naikin kayak kok gue kurang klasik ya orangnya. Gue tuh nggak suka tuh yang gede-gede tuh. Gue suka yang ramping-ramping motor. Nggak suka yang lebar-lebar gitu. Cewek. Motor. Oh, motor. Iya, kalau cewek mah apa aja, yang penting nyaman. Oh lo pemakan segala ya. Yang bisa bikin nyaman. Oh gitu. Nyamannya bukan pakai N ya, pakai T ya. Pakai nyaman. Oke. Jadi Smoke Garage nih ya, lagi buka di Jakarta udah 2 bulan. Apalagi nih, Bill, satu lagi nih Bill, lu kan salah satu sosok yang menurut gue ya, keibuan, cewek bukan. Salah gue. Cewek yang motor banget itu kan. Karena cewek yang motor banget di Indonesia tuh yang terspotlight dengan baik tuh agak jarang ya. Yang motor mungkin banyak, tapi yang terspotlight dengan baik tuh agak jarang ya. Menurut gue. Tahu gitu gue naikin harga gue ya. Kalau ternyata susah ya. Nah, ada Poppy Sofia, ada lu, ada beberapa lah ya. Nah, lu merasa nggak sih posisi lu di segmen itu tuh lumayan bisa ngasilin lu uang gitu kan? Justru itu kendalanya. Kenapa? Banyak yang murah sekarang. Enggak bercanda. Kalau gue justru menghasilkan uang iya, tapi jujur ya Far,
orang kan beda-beda yang kayak gue bilang sosial media kan very powerful. Tergantung di mana target lo di sosial media ya. Kalau gue dari dulu memang membentuk sosial media gue, selain gue bukan cewek sosial media banget dalam arti kata yang dikit-dikit posting, hi guys gitu, enggak. Gue bukan tipe yang gitu. Kadang apa gue karena diingetin tim gue, lo posting kayak udah lama nggak post, masa sih, gue bilang gitu. Dan gue tuh senang sesuatu yang kalau gue lihat tuh enak di mata, rapi gitu. Jadi foto gue suka ngedit sendiri, dikasih foto file yang fotografer gue udah bagus. Ada aja yang menurut gue kayak kurang gelap deh, gue edit lagi sendiri. Jadi untuk sampai naik ke posting, caption aja suka pada nanya, tim kreatif lo siapa nih, naikin gajinya dong. Gue sendiri kalau itu, karena gue sempet nyari ada nggak ya orang kreatif yang bisa bikin caption kayak gue gitu. Tapi gue nggak percaya, kayak bukan diri gue gitu loh. Jadi gue bikin sendiri caption karena memang gue kan bilang gue suka nulis gitu. Nah target gue itu memang di segmen yang sudah gue tentukan dari awal. Brand-brand, memang gue senang bekerja sama dengan brand gitu. Bukan berarti bahwa online shop tidak baik, bukan berarti online shop tidak profitable buat gue, bukan gitu. Karena menurut gue tidak bisa dicampur segmennya. Ketika lo sudah bermain di segmen yang cukup dikenal masyarakat, brand-brand yang cukup dikenal masyarakat, terus nanti lo main nyebrang sedikit, brand-brand ini udah nggak mau sama lo nih. Rata-rata begitu. Kalau gue dari kacamata gue ya, mereka punya, karena gue juga kerja di dunia digital dan gue di production house juga, kan gue sering beberapa kali kerja sama influencer juga. Si pemilik dana itu punya kriteria khusus untuk memilih para influencernya gitu. Jadi kalau lo bermain di satu segmen A, B, ya AB aja. Kalau lo campur ke C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dapat, tapi market lo terus kesebar luas karena banyak orang yang, dan gak bakal karakter lo gak bakal kuat. Nah itu ya tergantung lo mau apa nih. Mau mecun aja ke segala brand, terserah, silakan, bebas. Itu mau memperkuat karakter di suatu segmen tertentu ya silakan. Cuman kalau gue balik lagi, gue komitmen orang, gue produk kecantikan sampai detik ini tim gue sampai capek. Nggak mau? Lu nggak mau? Nggak mau terima tuh? Endorsan produk kecantikan mau, gitu? Mau kalau yang nyambung sama karakter gue. Emang produk kecantikan yang nyambung karakter lo apa? Ya kalau lipstick gue masih pakai. Terus apa ya? Apa sih alat makeup Cun? Yang apa? Foundation nggak pernah gue. Skincare deh. Skincare sama sekali nggak pernah. Nah itu paling itu gue itu mentok pensil alis, lipstick. Gue kalau yang terlalu kompleks, satu gue nggak ngerti. Gue harus belajar dulu. Masa gue jadi brand ambassador? Gue pernah ditawarin jadi brand ambassador. Gue nanya scope of worknya, gue bilang gue nggak sanggup. Kenapa? Gue harus tampil jadi pembicara, tapi gue nggak ngerti make up. Terus gue mau apa gitu? Mau cari duit gue doang? Kan bego kelihatannya kan di stage kan gitu. Terus produk skincare gue paling, bukannya anti ya, mohon maaf bukan anti, tapi gue nggak mau mempromosikan sesuatu yang tidak gue gunakan. Wah itu penting tuh. Karena apa? Itu influencer itu memberi influence kepada orang lain yang orang pakai padahal gue nggak pakai. Terus sometimes ada sesuatu yang kejadian apa, terus gue merasa kayak aduh nih gue ikut. Contoh deh kayak misalnya lu suruh instastoryin filler bibir, aduh kok gak mau. Terus tiba-tiba kliniknya bermasalah, orangnya tuh efeknya jadi kayak semacam malpraktek gitu kan. Banyak. Nah lu gak mau kayak gitu tuh? Gue gak mau yang kayak gitu. Buat gue kayak mending gue bayar, terus orang tahu gue filler, misalnya gue mau filler nih, orang tahu gue filler, tapi mending gue bayar, tapi gue tidak dipaksa untuk memberikan suatu statement yang gue tidak merasa itu mungkin baik. Gitu. Cuman sejauh ini gue paling takut perawatan muka, paling takut ada yang miss dikit terus kayak aduh muka lagi nih, gue gitu gue orangnya kayak muka lagi nih, gue mendingan naik motor jatuh robek jahit ya udah gitu. Muka kayak orang lain yang lakuin kayak sedih gitu gue. Aduh. Suntik. Gue mencong sebelah kan sedih gitu. Tapi ya banyak teman-teman gue yang punya klinik kecantikan, cuman gue nanya mau diapain ya gue gitu. Terserah Kak, mau filler, mau botox, mau tarik benang. Gue pernah nemenin mak gue tarik benang, dimasukin benang-benang gitu, gue aja
Ngilu. Iya, padahal gue piercing gak ada rasanya, tapi gue ngeliat gitu kayak aduh sakit gitu. Jadi makanya tim gue sampai, Bu nggak mau diambil nih Bu gitu. Mau kontrak nih krim muka ini itu. Duit nih padahal nih iya, gitu. tapi gue bilang, aduh gue bohongin orang-orang ya gitu. Kalau produk kayak kecantikan lipstik kan gue pakai gitu kan, alis gue pakai misalnya. Ini gue nggak tahu produknya, terus kayak gue pakai. Lu nggak pakai juga? Gue nggak pakai juga. Ngapain? Terus ngapain ya gitu? Udahlah gitu. Buat yang lain aja rezekinya gitu. Maksudnya kasih ke teman-teman talent lain yang memang capable di situ dan memang menginfluence orang dengan lebih baik, ngerti mungkin kandungan, yang ngerti penggunaannya. Kalau gue nggak, memang buta. Makanya gue kadang kayak mau ngasih penjelasan. Aduh males banget ya, kan gak penting juga diklarifikasi kenapa gue gak ngambil brand kecantik. Semua nanya loh, sampai pada bilang, emang kenapa Kak gak ngambil produk skincare gitu. Emang kenapa Kak Nabila gak ngambil. Capek tim gue sampai gue kasih satu template kata-kata yang tim udah karena begini, begitu. Udah gitu aja, memang dari guenya yang belum siap lah gitu. Mungkin kalau suatu saat ada sebuah skincare yang benar-benar gue pakai dan lu suka, cocok di lu, cocok bingit, terus gue bilang wow luar biasa gitu, gue promoin ibaratnya gitu. Kalau di luar itu ntar dulu lah ibaratnya gitu deh kalau gue. Tuh, wih, Bil, thank you banget udah main di Ngobrak kali ini ya. Thank you ya udah dikasih burger. Iya. Nanti kapan-kapan gue main dong ke tempat lu. Main dong. Iya kita dong. Kan harus, siapa tahu ada yang bisa kita kolaborasikan. Iyalah. Ya kan? Smoke lawless gitu. Anda kebakar, Anda lemes. Gak lucu. Gak oke. Itu bukan pantun. Bukan pantun. Ya maksudnya siapa aja kan. Iya. Tapi jujur Far, gue sebagai salah satu yang lagi concern banget di dunia bisnis, pengen banget muterin perekonomian juga, ikut berkontribusi dalam pergerakan ekonomi. Salah satunya biar teman-teman yang kayak UMKM, terus teman-teman yang memang baru memulai bisnisnya juga punya ide-ide baru yang lo nggak cuma monoton doang nih diem di rumah ngapain ya gitu loh. Nah makanya Smogaret sendiri gue lagi concern banget untuk bikin brand to brand. Gimana tuh? Jadi kayak Smogaret nih, lo ada Lawless, bikin apa ya yang bisa kita kerjain. Tapi dari lo punya brand apa, gue punya brand apa, yuk kita kolaborasiin bikin sesuatu gitu. Begitu juga teman-teman brand lainnya. Nah bukan berarti gue tidak bekerja sama dengan personal lagi, perorangan gitu. Tapi gue pengen sama-sama, yuk lo tahu kan betapa susahnya membesarkan sebuah brand. Apalagi pandemi. Bisnisnya seperti apa. Betul. Yang harus kita otak-atik di dalamnya. Nah, gue pengen banget bekerja sama dengan teman-teman yang sesama lagi berjuang nih kayak kita gini, untuk yuk bikin apa nih sesuatu yang bisa buat teman-teman lain kayak gitu. Nah itu yang gue seneng banget kalau misalnya gue udah ketemu ngobrol terus ada hal yang bisa kita lakuin bareng-bareng gitu. Makanya lo main-main lah tempat gue. Yang lain udah main. Lu gak pernah ngajak gua sih. Lo lagi sibuk mungkin membina kasih, mengenal pribadi. Nikahin gak ya? Apa senang-senang aja gitu mungkin. Kan saya gak tahu. Itu mah gak sibuk kok. Oh itu gak sibuk. Itu bisa diatur. Anaknya penurut ya berarti ya. Iya. Boleh. Semoga Nabila sukses terus buat karirnya nih. Amin. Terus usahanya semoga lancar ya. Amin, Lawless juga. Iya, ditunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Nabila. Ya enggak, Bil, thank you banget Bil ya. Asoy pokoknya. Sehat-sehat selalu Bil ya. Thank you Gofar. Iya, jaga kesehatan selalu. Dan terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton Ngobrak kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar pamit, Nabil pamit. Salam jemlok kejepit, bye. Oh gini. Semua berkumpul di Stoke Sekut FM. Saya suka ini. Keberuntungan. Jempol gue panjang banget tuh. Buset parah. Iya kan? Ya, gue juga kadang astaga apalagi ini nih. Oh panjang iya banget bener. Kan? Ini extension ya jari lo. Emang panjang banget jari gue.